menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 7 Desember 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ferdi Sambo akan dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang pada Rabu 7 Desember hari ini. Dalam sidang hari ini, Ferdi Sambo dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu, Baradae terlihat begitu serius mendengarkan ucapan Ferdi Sambo. Terlihat tatapannya begitu tajam ke arah mantan bosnya tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Noval Lanten, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Noval. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat tergabung. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Maluku Tengah dikabarkan ditangkap polisi, diduga terkait penyalahgunaan narkotika. Oknum anggota DPRD itu menurut kabar yang beredar ditangkap pada Jumat 25 November malam di kawasan Masohi. Ia ditangkap bersama 4 orang temannya yang belum terkonfirmasi identitasnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Lukman Mukadar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Lukman. Juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa memang benar baru-baru ini aparat Polres Maluku Tengah melalui anggota Satres Narkoba Polres Maluku Tengah meringkus salah seorang anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah bersama 4 orang rekannya di Jalan Talang, Kelurahan Maelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Penangkapan ini sendiri dilakukan setelah aparat kepolisian dari Polres Maluku Tengah mengumpulkan informasi dari warga masyarakat sekitar. Kemudian aksi penangkapan itu dilakukan pada tanggal 25 November 2022 akhir bulan lalu. Dan kemudian baru kemarin Selasa 6 Desember 2022 pihak Polres Maluku Tengah merilis secara resmi dan penetapan tersangka melalui konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres AKBP Daksi Manuel Manukuti, Tribuners. Dan di dalam konferensi pers itu Kapolres Maluku Tengah membeberkan peran dari 4 orang tersebut. Dan dari keempat orang ini kami sampaikan bahwa mereka adalah SB, anggota DPRD, dan juga TM, dan ATP, serta RL dan DS, Tribuners. Itu inisial mereka. Dan juga Kapolres memberikan peran dari masing-masing orang ini, di mana anggota DPRD SB yang berinisial SB ini berperan sebagai pemesan, kemudian ATP sebagai penghubung antara SB dan penjual yang berinisial TM, Tribuners. Kemudian RL dan DS dalam hal ini sebagai pengguna saja, begitu, Tribuners. Dan kelima orang ini mendapatkan sanksi hukuman berbeda, di mana RL, di mana TM, ATP, dan SB mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan pasal yang dikenakan, yakni pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal
12 tahun penjara Tribuners. Sementara DS dan RL mendapatkan sanksi hukuman dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 junto pasal 55 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara Tribuners. Dan untuk saat ini kelima orang tersangka ini sementara diamankan di ataupun dalam rutan Polres Maluku Tengah. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Lukman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Verdi Sambo dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pada Rabu 7 Desember hari ini. Dalam sidang hari ini, Verdi Sambo dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Naufal Lanten, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Naufal. Wakil Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba angkat bicara terkait rencana dilelangnya Pulau Widi di Halmahera Selatan oleh situs asing di New York, Amerika Serikat, di mana Wakil Bupati Halmahera Selatan menyebut tidak ada pergerakan sama sekali dari investor di Pulau Widi meski sudah berinvestasi di sana selama 7 tahun. Menurutnya pergerakan investasi di Pulau Widi masih kalah jauh dengan Pulau Salibai dan Kusu Island jika dibandingkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate Nur Hidayat Gani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gani. Ya, benar Mei dan Tribuners di studio bahwa statement dari Bu Wakil Bupati Halmahera Selatan terkait dengan informasi pelelangan Kepulauan Widi ini baru diketahui oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan setelah beredar di media massa. Nah, Wakil Bupati Halmahera Selatan ketika di wawancara kemarin mengatakan bahwa Kepulauan Widi dalam hal ini yang diberikan kepada PT Leadership Island Indonesia untuk mengelola dalam kurun waktu 7 tahun ini tidak ada pergerakan pembangunan di kepulauan tersebut. Baik itu pergerakan investasinya maupun dampak perekonomiannya terhadap masyarakat itu dalam kurun waktu selama 7 tahun berjalan ini. Dia juga mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan spot-spot wisata lain yang dikelola oleh asing seperti Kusu Island yang juga Pulau Tala dan beberapa yang lainnya, justru pergerakan investasi dan pembangunannya lebih cepat daripada Kepulauan Widi. Nah, ini yang disesalkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terhadap pihak pengelola dalam hal ini PT Leadership Indonesia yang diberi izin oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengelolanya. Nah, Mei dan Tribuners, Wakil Bupati Halmahera Selatan juga berharap kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara agar segera mencabut izin pengelolaan dari PT LI terhadap Kepulauan Widi. Sebab yang pertama tadi disebutkan bahwa tidak ada pergeseran investasi maupun pembangunan yang berdampak terhadap masyarakat. Di samping itu ada informasi pelelangan itu yang menjadi atensi dari pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Sehingga itu baiknya pemerintah provinsi harus segera mencabut izin jika terbukti ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pihak pengelola dalam hal ini PT LI. Ini dan Tribuners, Wakil Bupati Halmahera Selatan juga mengaku menerima informasi dari masyarakat bahwa pihak pengelola
Kepulauan Widi ini justru uh, melarang masyarakat yang datang ke Kepulauan Widi untuk mencari nafkah dan sebagainya, terutama untuk penilaian ketika datang ke Kepulauan Widi membersihkan dan sebagainya, itu justru dilarang. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal akan terus berkoordinasi dengan pihak kementerian terkait maupun juga pemerintah provinsi agar bagaimana izin dari pengelolaan Kepulauan Widi ini segera dicabut dan juga digantikan dan dicarikan ke investor lain yang lebih kreatif dan proaktif terhadap pengelolaan kepulauan tersebut. Arif Mei dan Tribuners, Kepulauan Widi saat ini memang benar-benar menjadi atensi publik, terutama di Maluku Utara, setelah ada informasi pelelangan kepulauan tersebut di salah satu stasiun yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Nah, informasinya pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membicarakan persoalan izin pengelolaan Kepulauan Widi yang saat ini di bawah PT LI. Nah, izin ini di bawah PT LI ini diterbitkan dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 setelah ada penekanan nota kesepakatan kerja bersama pada tahun 2015 lalu, dan informasinya kurang lebih 35 tahun pembangunan itu akan berjalan. Demikian di studio dapat kami laporkan, kami kembalikan. Baik, terima kasih rekan Gani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Bupati Halmahera Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Memang kita pemerintah daerah pastinya kaget sekali ya terkait informasi pelelangan itu. Cuma memang sementara ini kita masih berkoordinasi lah dengan kementerian terkait hal ini, karena bagaimanapun mereka kan memang mengantongi izin ya, mengantongi izin untuk pinjam pakai lahan lah istilahnya ya, seperti mana yang kali dan yang lain-lain. Dan wewenangnya itu kan di provinsi posisinya untuk memberikan mereka izin itu. Terus kemudian lelangnya bentuknya apakah dijual kah atau bentuk lelangan investasi, saya kurang tahu. Karena terakhir saya dapat info terkait dari Menteri Dagri ya, menyatakan bahwa kalau bentuknya lelang investasi tidak menjadi masalah. Saya tidak begitu mengikuti betul ya informasinya, tapi pada Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat Ferdi Sambo akan dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang pada Rabu 7 Desember. Dalam sidang hari ini, Ferdi Sambo dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Naufal London yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Mei dan juga Tribuners, dalam sidang hari ini Ferdi Sambo dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Nah, pagi tadi ketiganya sudah tiba secara bergantian, gitu, diawali oleh tibanya Kuat Ma'ruf dengan Ricky Rizal, kemudian 1 menit berselang disusul oleh Baradae dan beberapa menit berselang kemudian juga disusul oleh Ferdi Sambo. Nah, dalam persidangan ini Baradae terlihat begitu serius mendengarkan ucapan Ferdi Sambo. Terlihat pula tatapannya yang begitu tajam ke arah mantan ex-Kadif Propam dan juga atasannya kala itu. Tak hanya itu, Baradae juga sekali terlihat mencatat berbagai hal yang dianggapnya penting. Dia juga sesekali terlihat berbincang dengan kuasa hukum yang duduk persis di sebelahnya.
Dalam hal ini, Ferry Sambo bersaksi di hadapan majelis hakim. Ia menuturkan awalnya menuturkan terkait jumlah ajudan yang melekat pada Ferry Sambo saat jadi pejabat utama di Mabes Polri, khususnya ketika menjabat Kadif Propam. Kemudian hakim juga bertanya sejak kapan Brigadir J berpindah tugas dari ajudan menjadi pengurus rumah tangga Ferry Sambo. Ferry Sambo menuturkan bahwa Brigadir J ditugaskan mengurus rumah tangga setelah pergantiannya dengan Prayogi. Alasannya, Ferry Sambo menilai Brigadir J agak lambat dalam mengemudi, terlebih saat mengikuti pergerakan rombongan saat iring-iringan kendaraan pejabat polisi. Kemudian Ferry Sambo mengatakan hal tersebut juga kemudian maksud kami Baradae terlihat menggeleng-gelengkan kepala saat Ferry Sambo menuturkan hal tersebut. Tak hanya itu, Ferry Sambo kemudian juga menceritakan terkait detik-detik insiden yang menyebabkan tewasnya Brigadir J di rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Kala itu Ferry Sambo masuk dalam rumah yang juga terdapat Richard Eliezer yang sedang turun dari lantai 2 bersama kuasa belakangnya. Sambo pun mengaku emosi karena mengingat kejadian yang menimpa Putri saat di Magelang, Jawa Tengah kala itu. Kemudian juga Sambo sempat menegur Brigadir J yang menanyakan terkait maksud yang dilakukan terkait peristiwa di Magelang. Kemudian singkatnya Sambo akhirnya memerintahkan Baradae untuk menghabisi Yosua dengan perkataan kurang lebih seperti ini, hajar Cat. Nah, kemudian menanggapi pernyataan tersebut, Baradae yang berada di ruangan sidang yang sama terlihat menggelengkan kepalanya. Kemudian selain itu, Ferry Sambo juga dalam persidangan ini menuturkan poin-poin lainnya, diantaranya perjalanan antara kronologi di Magelang dan juga di rumah dinas di Duren 3, dan juga terkait dengan ajudan-ajudannya, serta juga berkaitan dengan detik-detik yang menyebabkan akhirnya tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Dan atas perbuatannya, diketahui juga Ferry Sambo bersama Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf dituntut dapat bisa menyuruh melakukan dan juga serta turut melakukan pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Atas perbuatannya Ferry Sambo CS dijerat pasal 340 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana subsidiar pasal 338 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. Perbuatan terdakwa Ferry Sambo diancam dengan pidana penjara 20 tahun seumur hidup atau hukuman mati dengan ancaman maksimalnya. Demikian dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI di DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, mundur dari jabatannya. Tak hanya mundur dari jabatannya, ia juga keluar dari partai berlambang mawar tersebut. Dalam keterangan yang diterima, Michael mengaku sudah tak sejalan lagi dengan PSI. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dionisius Arya Bima, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dion. Ya, Tribuners dan juga jadi memang Michael Victor Sianipar resmi mengundurkan diri dari PSI sejak 5 Desember kemarin. Surat pengunduran diri politikus muda ini pun sudah diterima oleh DPP PSI. Lewat keterangan tertulis, Michael bilang alasannya keluar dari PSI lantaran sudah tak sejalan dengan partainya itu. Menurutnya, PSI kini sudah banyak berubah sehingga dirinya memutuskan untuk keluar. Sebagai informasi, Michael sudah bergabung dengan PSI sejak 2015 lalu. Ia pun pernah menjabat sebagai Ketua PSI Kota Jakarta Pusat pada periode 2015-2017. Kemudian, sejak 2017 lalu, Michael menjabat sebagai Ketua DPW PSI DKI. Di bawah kepemimpinan Michael, PSI Jakarta berhasil mengunci 8 kursi DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2019 lalu. Tak hanya itu,
Michael juga tercatat pernah ambil bagian sebagai pengurus DPP PSI. Sebagai pengganti Michael, PSI sendiri sudah menunjuk Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali sebagai PLT Ketua DPW PSI DKI. Demikian Medio dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Dion atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Di Reskrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Hendy F. Kurniawan mengungkapkan belum ada penambahan tersangka terkait kasus dugaan korupsi revitalisasi saluran air proyek Mansalong Nunukan Kaltara. Diketahui pada September lalu, di Reskrimsus Polda Kaltara menahan AMN, pejabat pembuat komitmen di Satker PJN Kaltara terkait dugaan kasus korupsi. AMN diduga memotong dana hingga 4 miliar rupiah dari total nilai proyek sebesar 7 miliar rupiah yang merupakan program KPC PEM. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara Ilhami Faudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Faudi. Baik rekan Medan Tribuners, dapat disampaikan bahwa hingga saat ini pihak Direktorat Kriminal Khusus atau Direktur Polda Kaltara menyampaikan belum ada penambahan tersangka terkait kasus korupsi revitalisasi saluran air Mansalong Nunukan yang dikerjakan oleh Satker PJN 1 wilayah Kaltara. Di Reskrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Hendy F. Kurniawan mengatakan bahwa sejauh ini berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan hanya ditetapkan satu tersangka, yaitu AMN yang bertugas sebagai pejabat membuat komitmen atau PPK di Satker PJN Kaltara. AMN dipastikan bersalah karena telah memasukkan sejumlah dokumen terkait pembayaran upah pekerja di proyek revitalisasi saluran air di Mansalong Nunukan tersebut. Menurut pihak Kombes Pol Hendy F. Kurniawan, pihaknya juga telah mengantongi dokumen audit kerugian negara dari proyek tersebut, di mana nantinya audit ini juga akan diserahkan ke pihak kejaksaan untuk proses pengadilan lebih lanjut. Menurutnya sampai saat ini memang hanya AMN yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengerjaan sekaligus pengawasan dari proyek tersebut, sehingga dipastikan bahwa sampai saat ini baru AMN saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dengan kerugian negara hingga 4 miliar tersebut. Demikian rekan Mei laporannya. Baik, terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direskrimsus Polda Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk 19 sudah perpanjang lagi untuk 30 hari terakhir. 30 terakhir. Dipastikan 30 hari terakhir harus clear ya? Iya, insya Allah clear. Karena untuk perhitungan kerugian negara sudah keluar. Oh, siap. Dari perhitungan terakhirnya sudah ada angka? Ya, 3 miliar sekian lah. 3 miliar sekian. Kan kalau untuk yang KSOP Tarakan kemarin, sekarang sudah prosesnya sudah sampai mana? Untuk KSOP Tarakan, kita masih memeriksa pihak-pihak yang diduga memberikan sejumlah uang kepada tersangka untuk dari KSOP. Saat ini masih proses pendalaman. Untuk penahanan sendiri sudah berpanjang 40 hari untuk masa penahanan itu dari jaksa penuntut umum. Itu sampai kapan tuh? Perpanjangan sampai Prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan dilengkapi dengan perhelatan acara tasyakuran tamu di Pura Mangkunegaran pada Minggu 11 Desember. Total tamu yang hadir dalam tasyakuran tersebut diprediksi hingga 6.000 orang. Itu pun datang bergantian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan panitia pernikahan Kaisang dan Erina. Adapun aturan yang perlu diperhatikan para tamu sebelum akhirnya datang, termasuk soal cara berpakaian. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Iya, baik rekan, seperti yang dikatakan sebelumnya, memang ada sejumlah aturan yang perlu diperhatikan oleh para tamu undangan yang akan hadir dalam tasyakuran pernikahan Kaisang dan Erina di Pura Mangkunegaran. Dan itu berkaitan dengan cara berpakaian. Dari pihak Mangkunegaran sendiri melalui KGPAA Mangkunegaran 10 itu sudah menyarankan agar para tamu itu tidak menggunakan pakaian dengan corak motif batik parang atau lereng.
karena itu merupakan salah satu motif batik larangan yang ada di Puro Mangkunegaran. Selain itu juga memang untuk motif batik parang sendiri itu hanya digunakan oleh raja ataupun keluarganya di area Puro Mangkunegaran saja. Sementara untuk di luar keluarga kerajaan atau di luar warga Puro Mangkunegaran itu disarankan untuk tidak menggunakan motif batik tersebut. Demikian bisa saya sampaikan kembali ke rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Adi Surya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap wanita berinisial AYR yang jasadnya dibuang di kolong tol Becakayu, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Dalam rekonstruksi yang digelar di lokasi pengganti, yakni di Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu, polisi menghadirkan Christian Rudolf Tobing yang merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Fahmi Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fahmi. Ya, Mei, selamat sore. Saat ini saya tengah berada di apartemen Grand Pramuka, tempat di mana lokasi rekonstruksi yang tengah dilakukan saat ini oleh Subdit Jatanras di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Di mana selain di apartemen Grand Pramuka ini, pada pagi tadi sekitar pukul 10 pagi, Subdit Jatanras Direktorat Polda Metro Jaya juga telah melakukan rekonstruksi di lokasi pengganti, yaitu di area Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam rekonstruksi yang digelar di Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu, turut menghadirkan tersangka yakni Christian Rudolf Tobing yang merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi, Rudolf mempraktikkan sejumlah adegan per adegan yang dimana merupakan proses sesaat sebelum ia merencanakan aksi dari pembunuhan terhadap AYR alias Ica itu. Selain itu, polisi pun turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti diantaranya tabletis, kantong plastik warna hitam berukuran besar, troli warna merah, serta satu unit mobil yang digunakan Rudolf untuk mengangkut atau membawa jenazah AYR alias Ica ke tol Becakayu untuk selanjutnya dibuang. Untuk proses rekonstruksi sendiri sampai saat ini polisi masih terus melakukan rekonstruksi, salah satunya di lokasi di mana menjadi TKP utama dari tersebut, yaitu di apartemen Grand Pramuka, kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Baru nanti setelahnya polisi akan bergeser ke lokasi rekonstruksi selanjutnya, ya ini di kolong tol Becakayu yang dimana lokasi tersebut merupakan tempat Rudolf membuang jasad dari AYR alias Ica. Demikian Mei yang bisa saya laporkan dari lokasi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Inspektorat Kabupaten Kepahyang langsung memeriksa laporan yang disampaikan sejumlah warga terhadap oknum kepala desa mereka di Kecamatan Ujan Mas atas dugaan perselingkuhan. Laporan tersebut disampaikan warga ke Inspektorat Kepahyang pada Senin 5 Desember. Inspektorat menjelaskan dari laporan tersebut pihaknya baru menerima laporan dugaan perselingkuhan itu dalam bentuk lisan tanpa adanya dokumen pendukung lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu Panji Destama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Panji. Baik, terima kasih Saudara Ramai. Dapat disampaikan Tribuners dimanapun kalian berada. Inspektorat Kabupaten Kepahyang langsung memeriksa laporan yang disampaikan sejumlah warga terhadap oknum kepala desa mereka sendiri di Kecamatan Ujan Mas atas dugaan perselingkuhan. Laporan tersebut disampaikan warga Inspektorat Kepahyang ke Inspektorat Kepahyang pada Senin 5 Desember 2022 lalu. Inspektorat menjelaskan dari laporan tersebut, pihaknya baru menerima laporan dugaan perselingkuhan itu dalam bentuk lisan tanpa adanya dokumen pendukung lain. Sebelum dipanggil inspektorat, oknum kepala desa itu sudah datang ke inspektorat untuk memberikan klarifikasi. Dari klarifikasi tersebut, oknum kepala desa ini membantah jika dirinya berselingkuh. Lanjutnya, untuk birokrasi terkait di desa tersebut diminta untuk lebih mendalami lagi dugaan perselingkuhan tersebut. Jika memang nanti terbukti adanya perselingkuhan, akan ditindaklanjuti. Selain itu, oknum kades yang diduga selingkuh ini juga sudah bertemu dengan orang tua perempuan yang diduga warganya sendiri yang jadi selingkuhannya.
Oknum tersebut menyampaikan adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak tersebut. Di desa itu beredar isu oknum kades berselingkuh, lalu oknum tersebut dipanggil oleh orang tua yang diduga selingkuhan oknum kades untuk diklarifikasi dan sudah musyawarah antara kedua belah pihak. Dari inspektorat sendiri akan dilakukan tindak lanjut lantaran kepala desa merupakan jabatan publik. Kemungkinan yang bersangkutan akan dikenakan kode etik jika nanti pihak birokrasi yang diperintahkan oleh inspektorat menemukan bukti yang kuat dari dugaan perselingkuhan ini akan diberikan sanksi. Selain sanksi terberat nanti kode etik, oknum kepala desa bisa saja dipecat dari jabatannya jika dugaan perselingkuhan itu terbukti. Sebelumnya, rombongan warga di salah satu desa kecamatan Hujan Mas pada Senin kemarin mendatangi kantor inspektorat Kabupaten Payang. Mereka melaporkan kepada desanya sendiri yang diduga memiliki hubungan terlarang. Kecurigaan warga itu terjadi pada tanggal 27 November 2022 lalu. Warga curiga hubungan antara oknum kepala desa dan wanita berinisial A itu. Lanjutnya, tujuan warga melaporkan kejadian ini lantaran menurut warga hal yang dilakukan oknum kades itu tidaklah pantas. Pihaknya juga melaporkan dugaan perselingkuhan ini ke inspektorat untuk ditindaklanjuti. Dirinya juga membawa beberapa barang bukti untuk diserahkan ke pihak inspektorat. Menurut warga, dugaan perselingkuhan itu sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Dari informasi yang didapat, oknum kades tersebut diduga bukan hanya sekedar saling suka. Namun, dari hubungan terlarang itu terjadi lantaran wanita berinisial A ini dijanjikan jabatan di BUMDes. Pelapor juga belum bisa memberikan keterangan sejauh mana dugaan perselingkuhan oknum kades dengan wanita idaman ini. Namun pihak warga sudah memberikan bukti-bukti ke pihak inspektorat. Demikian Saudara Mei dari tribungo.com. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Kepahyang. Berikut tayangannya untuk Anda. Berdasarkan laporan yang saya terima, laporan itu baru berbentuk lisan, tanpa data dan dokumen yang cukup. Sebelum saya melakukan pemanggilan kepala desa, ternyata kepala desa sudah datangi saya untuk klarifikasi. Namun untuk selanjutnya, saya minta dengan beberapa birokrasi yang terkait dalam hal ini untuk lebih menjelaskan, memperjelas, mengkonfirmasi permasalahan di desa tersebut. Sekali jika nanti memang benar-benar terbukti, baru kita akan melakukan penindakan atas data yang diterima. Klarifikasi dari oknum camat ini seperti apa di kita atas tuduhan ini? Maksudnya? Klarifikasi dari camat. Dari oknum kades. Membenarkan atau seperti apa? Kalau klarifikasi dari Pak Kades menyatakan bahwa dia tidak melaksanakan perselingkuhan, hanya disampaikan orang dia berselingkuh. Pada kenyataannya menurut dia tidak selingkuh. Sidang atas 3 terdakwa terkait terorisme kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini Rabu 7 Desember. Ketiga terdakwa tersebut ialah Farid Ahmad Ogbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamad. Pada hari ini ketiganya membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Masing-masing terdakwa membacakan pledoi pribadi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Ashri Fadilah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ashri. Baik, terima kasih Mei. Tribuners, hari ini 3 terdakwa membacakan pledoi terkait kasus terorisme di dalam persidangan. Sidang pada hari ini digelar sejak pukul 9:30 pagi dan masih berlangsung sampai sekarang. Majelis Hakim sudah memutuskan bahwa persidangan digelar terbuka. Namun para pengunjung tidak diperkenankan mendokumentasikan jalannya persidangan ini. Dalam persidangan hari ini, para terdakwa mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari hukuman. Permohonan itu diajukan dalam pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan mereka di hadapan majelis hakim. Dalam pledoinya, para terdakwa mengaku tak terhubung dengan jaringan terorisme, khususnya organisasi Jemaah Islamiyah. Sebagaimana diketahui, JI merupakan organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah. Salah satu poin pledoi yang disampaikan satu terdakwa yaitu Farid Ahmad Ogbah adalah klaim bahwa seluruh kegiatan yang dilakukannya merupakan positif dan produktif, baik dalam ranah dakwah, sosial, maupun politik. Kemudian terdakwa Ahmad Zain An-Najah memaparkan berbagai kegiatan yang dianggapnya merupakan kontribusi positif bagi negara. Dia juga bahkan menyebut pernah beberapa kali berinteraksi dengan tokoh-tokoh negara seperti presiden dan politisi dalam agenda-agenda kebangsaan.
Sementara untuk Anung Al-Hamad saat ini dia masih membacakan pledoi di dalam persidangan. Sebagai informasi Tribuners, dalam perkara ini para terdakwa telah dituntut hukuman 3 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Tuntutan itu dilayangkan karena mereka dianggap bersalah berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, mereka juga dituntut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Kedepannya, Tribuners, sidang ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan replik atau tanggapan jaksa atas pledoi yang telah dibacakan para terdakwa. Majelis Hakim pun telah memutuskan bahwa sidang pembacaan replik akan dilaksanakan pada pekan ini, yaitu Jumat tanggal 9 Desember. Sementara duplik atau tanggapan atas repliknya akan diagendakan pada pekan depan, tepatnya Senin tanggal 12 Desember. Demikian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Ashri Fadila atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah mendapatkan kekuatan hukum dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dumai memusnahkan 6 juta batang rokok pada Selasa 6 Desember. 6 juta batang rokok yang dimusnahkan dengan cara dibakar dan dipotong-potong menggunakan mesin pemotong tersebut merupakan hasil penindakan petugas Kanwil DJBC Riau dan KPPBC Dumai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Doni Kesumaputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Doni. Halo, terima kasih rekan Mei. Perlu saya sampaikan bahwa sebanyak 6,8 juta batang rokok itu dimusnahkan dengan cara dibakar dan tepatnya di BC Dumai, di mana setelah mendapatkan kekuatan hukum dari Kementerian Keuangan RI, KPKNL Pekanbaru dan KPKNL Dumai, yang mana 6,8 juta ini dimusnahkan dengan cara dibakar sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku usaha rokok ilegal, yang mana memang Dumai sendiri tempat yang memang sebagai transitnya rokok ilegal dari daerah Batam sendiri. Untuk itu pihak dari BC Dumai itu berharap kepada masyarakat untuk tidak membeli rokok-rokok ilegal ini, yang mana jika kedapatan atau jika menemukan warung atau tempat yang masih menjual rokok ilegal ini, bisa memberitahu kepada pihak BC untuk dilakukan penangkapan, karena memang rokok-rokok ilegal ini sangat merugikan negara, yang mana dari 6,8 juta batang ini, itu negara itu bisa dirugikan sekitar 4,2 miliar. Tentunya ini sangat merugikan negara. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Doni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BC Dumai. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada pagi siang hari ini kita baru saja menyaksikan pemusnahan hasil tembakau berupa rokok dengan berbagai merek, di mana ini adalah hasil penindakan periode 2021 dan 2022 yang totalnya tadi 3,5 juta dan 1 juta, berarti sekitar 4,5 juta batang rokok. Mohon maaf ya, sekitar 4,5 juta dengan nilai yang ditaksir sekitar 4 miliar rupiah nilai cukainya. Mungkin nilai material barangnya, rokoknya lebih besar tentunya. Nah, ini merupakan hasil penindakan dari kantor wilayah Bea Cukai yang ada di Pekanbaru dan Bea Cukai Dumai, di mana penindakannya dilakukan di berbagai tempat, ditemukan bisa melalui titipan, ditemukan melalui pengangkutan kendaraan bus dan operasi pasar. Nah, tentu bersama aparat penegak hukum.
Satreskrim Polres Indramayu berhasil membongkar praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi pemerintah. Total ada 6 orang yang dijadikan sebagai tersangka. 3 diantaranya sudah diringkus polisi dan diamankan di Mapolres Indramayu. Mereka adalah SG, warga Kabupaten Bekasi, serta KD dan MYD, warga Kabupaten Indramayu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Handika Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Handika. Baik rekan Mei, terima kasih dapat kami informasikan ya. Satreskrim Polres Indramayu berhasil membongkar praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi pemerintah. Total ada 6 orang tersangka ya dalam kasus tersebut. 3 diantaranya kini sudah diringkus polisi dan diamankan di Mapolres Indramayu. Mereka yang sudah tertangkap diketahui adalah SG 43 tahun, warga Kabupaten Bekasi, KD 39 tahun, dan MYD 54 tahun, warga Kabupaten Indramayu. Sementara 3 orang lainnya yang belum tertangkap diketahui adalah ABD 40 tahun, TP 45 tahun, warga Indramayu, dan CN 40 tahun, warga Jakarta. Saat ini ketiganya berstatus DPO ya dan dalam pengejaran polisi. Jadi diceritakan oleh Kapolres Indramayu AKBP M. Lukman Syarif, penggerebekan tersebut terjadi pada Minggu 4 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Penggerebekan tersebut dilakukan di sebuah rumah ya, tepatnya di Desa Loh Benar, Kecamatan Loh Benar, Kabupaten Indramayu. Tempat tersebut awalnya memang dicurigai sebagai lokasi penimbunan solar bersubsidi pemerintah. AKBP M. Lukman Syarif menceritakan dalam penggerebekan tersebut para pelaku ini tidak bisa berketik ya. Di sana polisi mendapati barang bukti sebanyak 5 buah kempuh atau tempat penampungan BBM. Setelah dicek di dalam kempuh tersebut diketahui terdapat BBM bersubsidi jenis solar dengan jumlah keseluruhan itu ada sekitar 5.000 liter. Selain itu, polisi juga mendapati sebuah mobil pick-up yang sudah dimodifikasi bagian baknya. Mobil tersebut digunakan pelaku untuk mengangkut BBM dengan kapasitas 1.000 liter. Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya ya berupa 2 unit mesin pompa penyedot, 3 buah selang, 2 buah ember, dan 2 buah gayung ya. Jadi modus dari pelaku ini diketahui pelaku membeli solar bersubsidi pemerintah dari salah satu SPBU di wilayah Kecamatan Kananghaur, dan oleh pelaku kemudian BBM solar yang sudah dibeli tersebut ditimbun dahulu di rumah di wilayah Kecamatan Loh Benar. Dari sana pelaku diketahui menjual BBM solar tersebut dengan harga reguler ya atau non subsidi ke seseorang di wilayah Jakarta. Silakan rekan Handika dilanjutkan dengan laporan Anda. Aduh, sinyalnya nggak kedengeran.
Satreskrim Polres Indramayu diketahui berhasil membongkar praktek penyalahgunaan BBM bersubsidi pemerintah ya. Total ada sebanyak 6 orang yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. 3 diantaranya sudah diringkus polisi dan diamankan di Mapolres Indramayu. Mereka diketahui adalah SG 43 tahun, warga Kabupaten Bekasi, KD 39 tahun, dan MYD 54 tahun, warga Kabupaten Indramayu. Kapolres Indramayu AKBP M. Lukman Syarif mengatakan, jadi masih ada ya 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap, yakni ABD 40 tahun, TP 45 tahun, warga Indramayu, dan CN 40 tahun, warga Jakarta. Ketiganya sekarang berstatus DPO dan dalam pengejaran polisi. Kapolres menceritakan bahwa penggerbekan tersebut terjadi pada Minggu ya, 4 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu polisi mencurigai sebuah rumah di wilayah Desa Loh Benar, Kecamatan Loh Benar, Kabupaten Indramayu yang diduga melakukan penimbunan solar bersubsidi pemerintah. Polisi pun saat itu langsung menggerebek lokasi tersebut dan di sana polisi mendapati sejumlah barang bukti ya, diantaranya itu ada ada 5 buah kempuh atau tempat penampungan BBM. Saat dicek di dalam kempuh tersebut terdapat BBM bersubsidi jenis solar dengan jumlah secara keseluruhan ada 5.000 liter ya. Selain itu polisi juga mendapati sebuah mobil pick up yang sudah dimodifikasi bagian baknya. Mobil tersebut digunakan pelaku untuk mengangkut BBM dengan kapasitas 1.000 liter. Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 unit mesin pompa penyedot, 3 buah selang, 2 buah ember, dan 2 buah gayung. Jadi untuk modus operandi dalam kasus ini, pelaku diketahui membeli sebuah BBM bersubsidi di wilayah SPBU di Kecamatan Kanakaur oleh untuk modus operandinya ya, para pelaku ini diketahui membeli solar bersubsidi di SPBU wilayah Kecamatan Kanakaur. Kemudian oleh pelaku solar tersebut lalu dijual dengan harga non subsidi atau reguler ke wilayah Jakarta ya. Dari aksinya tersebut, jadi si pelaku ini mendapat keuntungan antara 1.000 sampai 2.400 rupiah per liter. Saat ini ketiga pelaku sudah diamankan polisi di Mapolres Indramayu untuk kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Kembalikan lagi ke studio Mei. Baik, terima kasih rekan Handika atas laporan Anda. Selamat tugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 7 warga Biren dicambuk pada Selasa 6 Desember selesai sholat asar di halaman Masjid Agung Sultan Jumpa Biren. Mereka dipersalahkan melakukan jarimah maisir atau judi online hik domino. 4 orang dari Kecamatan Kutablang Biren dan 3 orang dari Kecamatan Samalanga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Yusmandin Idris yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yusman. Ya, terima kasih rekan Mai. Mereka 7 orang ditangkap secara terpisah pada Agustus 2022 lalu di Kutablang dan Samalanga. Mereka ditahan di Polres Biren, kemudian dilakukan pemeriksaan dan akhirnya berkas dilimpahkan ke Mahkamah Syariah Biren. Hasil keputusan Mahkamah Syariah, mereka dihukum cambuk karena melakukan judi maisir, melakukan pelanggaran Kanun Provinsi Aceh nomor 13 tahun 2013 tentang jarimah maisir sebagaimana tertentu dalam pasal 5, 6, dan 7. Mereka 7 orang yang dicambuk. Yang pertama adalah FA bin M mendapat hukuman cambuk 31 kali, kemudian U bin AB dihukum 6 kali cambuk, kemudian HG bin Zul dihukum 6 kali cambuk, FA dihukum 6 kali cambuk, kemudian 3 dari Samalanga, yaitu RS bin B dihukum dengan cambuk 32 kali, kemudian Rah bin AB dihukum 7 kali, dan terakhir NM bin B dihukum
cambuk 7 kali. Sebelum menjalani eksekusi cambuk, terdahulu mereka dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas puskesmas dari Kota Juang Biren. Dan setelah menjalani pemeriksaan, mereka dipanggil satu persatu untuk naik ke panggung dan yang dilakukan cambuk oleh algojo yang sudah disiapkan. Usai menerima eksekusi cambuk, terpidana langsung dibawa ke ambulan yang sudah disiapkan dan mereka dalam kondisi sehat semua dan tidak ada yang mengeluh atau meminta menghentikan saat cambuk dilakukan. Prosesi cambuk di halaman Masjid Agung disaksikan sekitar 100-an warga dan juga unsur Forkopimda Biren. Ada demikian, Mai. Baik, terima kasih rekan Yusmandin Idris atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kejari Biren. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami dari Kejaksaan Negeri Biren telah melaksanakan eksekusi cambuk terhadap 7 terpidana dan banyaknya cambukan tersebut disesuaikan dengan klasifikasinya, bahwa pelaksanaan ini tentunya atas kerjasama dari Satpol PP WH dan dukungan dari juga semua pihak, bahwa harapan dari kami dari Kejaksaan Negeri Biren mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk bahu-membahu supaya tidak terjadi lagi tindak pidana atau tindak pidana yang melanggar kanun tentunya, dalam hal ini penjenayah. Dan kami berharap bahwasannya pelaksanaan cambuk ini menjadi pelajaran bagi bersangkutan, para terpidana, dan juga Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur akan ditata. Hal ini menyusul revitalisasi yang akan dilakukan di pasar tradisional tersebut. Ia tak menampik bila mendapatkan masukan dari para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, sehingga para pedagang liar akan diakomodir dan ditugaskan ke Direktur Utama Pasar Jaya Tri Prasetyo untuk mengaturnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta Nur Indah Farah Audina yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Farah. Baik, Mei dan rekan Tribuners, jadi pada Selasa 6 Desember 2022 kemarin, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah melakukan tinjauan ke Pasar Kramat Jati atau Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana memang sebelumnya tinjauan ini telah diberitahukan lebih dulu oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada awak media pada hari Senin. Kemudian dalam tinjauannya Heru Budi diketahui datang pukul 7.45 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ia langsung memasuki los sayuran dan ia menyapa para pedagang maupun pembeli yang ada. Mulanya ia mengunjungi los sayuran yang menjual kol, kemudian berlanjut ke cabai, kemudian ke wortel hingga sampai di jak grosir. Kemudian Heru Budi mengatakan bahwa stok pangan di ibu kota atau di Jakarta aman sampai Maret 2023 mendatang. Namun jelang Natal dan Tahun Baru 2023 ini memang sejumlah komoditi pangan seperti cabai rawit hijau maupun cabai rawit merah mengalami kenaikan harga, namun untuk bawang merah tetap stabil. Kemudian ada beberapa juga komoditi pangan yang memang mengalami penurunan harga. Namun dalam kesempatan tersebut, Heru Budi mengaku bahwa ada pedagang yang memang memintanya untuk mengatur pedagang liar yang ada di sekitar Pasar Induk Kramat Jati, di mana Heru Budi Hartono mengatakan bahwa nantinya para pedagang liar ini atau para pedagang informal yang memang tidak memiliki lapak di dalam Pasar Induk Kramat Jati bakal ditata seiring dengan revitalisasi yang bakal dilakukan di Pasar Induk Kramat Jati, di mana sebelumnya memang Wali Kota Jakarta Utara ini meminta agar beberapa pasar tradisional yang ada di ibu kota direvitalisasi dengan agar membuat kenyamanan kepada pedagang maupun pembeli serta bersih sehingga nantinya pedagang bakal
ditata seiring dengan revitalisasi yang memang nantinya setelah jadi atau setelah direvitalisasi, penataan para pedagang ini bakal diatur oleh Direktur Utama PD Pasar Jaya yakni Tri. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Farah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Gubernur DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi harga cabai stabil, bawang stabil, pasokan aman, lantas tadi ada sedikit yang naik telur ya, harga telur, tapi kan masyarakat sebagian yang memang sesuai dengan kriteria dan program KJP ya, KJS juga itu mendapatkan subsidi, jadi masyarakat tertentu mendapatkan subsidi. Insya Allah harga-harga stabil, pasokan semuanya aman ya Pak Oli ya, sampai dengan bulan Maret. Ya. Silakan ada tambahan lagi. Berarti stok pangan aman sampai tahun baru ya Pak? Insya Allah seperti itu, ya bahkan sampai Maret. TK 308 Polresta Bandar Lampung menangkap seorang buron pelaku pencurian mobil angkutan kota di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Enggal, Bandar Lampung pada Selasa 6 Desember. Adapun pelaku yang ditangkap dalam kasus pencurian angkot bernama Kiki Ardiansyah, warga Kedamaian, Bandar Lampung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Huri Agusto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Huri. Ya, baik rekan Mei, benar sekali bahwa kemarin tim TK 308 Polresta Bandar Lampung telah menangkap seorang pencuri angkot atau angkutan kota yang berlokasi di daerah Enggal, Bandar Lampung. Penangkapan itu sendiri dilakukan setelah pelaku lebih kurang selama 1 tahun menjadi buronan atau masuk ke dalam daftar pencarian orang dari Polresta Bandar Lampung. Adapun pelaku sendiri bernama Kiki, yakni warga Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, dan pelaku ini sendiri melancarkan aksinya bersama seorang rekannya yang bernama Randy alias Radek. Kejadian itu sendiri terjadi, kejadian pencurian ini sendiri terjadi pada sekitar bulan Oktober 2021, dan pelaku Radek telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada bulan Januari 2022. Selanjutnya setelah 10 bulan kemudian, atau tepatnya pada 29 November 2022 barulah DPO Kiki ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam melancarkan aksinya, pelaku Kiki bersama rekannya Radek yang memang sudah ditangkap terlebih dahulu menarik kendaraan mobil angkot tersebut yang sedang terparkir atau dalam keadaan rusak ya berlokasi di Jalan Mas Mansur. Mobil tersebut ditarik dengan menggunakan kendaraan lain yang memang dibawa oleh pelaku. Lalu mobil tersebut diamankan di daerah Karanganyar, Lampung Selatan. Selanjutnya mobil tersebut lalu dipotong-potong atau dimutilasi untuk kemudian dijual dengan secara rongsokan. Menurut pengakuan pelaku Kiki, menurut pengakuan pelaku Kiki, dirinya hanya mendapat upah atau mendapatkan uang sebesar Rp150.000 dari rekannya. Sedangkan rekannya mengaku saat itu menjual barang curiannya tersebut sebesar senilai 4,5 juta. Selanjutnya, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis mengatakan jika pelaku Kiki ini terancam dengan akibat perbuatannya, dia terancam dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Huri Agusto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih informasi selanjutnya, Tribuners. Mobil pickup Mitsubishi L300 bermuatan pisang terguling di jembatan ponton dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Selasa 6 Desember pagi. Menurut informasi, mobil pickup bermuatan pisang yang terguling di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan itu dikemudikan Sarmudi, warga desa Penyandingan, Kecamatan Marga Punduh, Pesawaran. Diduga mobil yang bermuatan pisang itu terguling akibat kelebihan muatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Domi Desmadri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Domi.
rekan Mei dan juga Tribuners, satu unit pickup L300 terbalik di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Diduga mobil pickup tersebut kelebihan muatan, sehingga saat naik ataupun melintasi jembatan penghubung antara dermaga eksekutif dan juga kapal Port Link 3, mobil tersebut tidak mampu untuk berjalan ataupun menanjak ke jembatan tersebut, dan akhirnya mobil tersebut posisinya ban depan mobil tersebut naik ke atas begitu. Lalu dikarenakan kapal tersebut bergoyang karena disebabkan oleh ombak, sehingga mobil tersebut terbalik begitu. Mobil pickup L300 tersebut bermuatan pisang, sehingga muatan pisang dari mobil pickup tersebut berhamburan keluar, dan kepolisian dari KSKP Bakauheni yang saat itu ada di lokasi membantu mengevakuasi pisang-pisang tersebut ke mobil lain, sehingga mobil tersebut tetap bisa berjalan. Menurut pengakuan dari operator kendaraan dari pickup tersebut, Dedi, mobil tersebut mengangkut pisang dari Wai penghubung dan akan dibawa ke Muara Angke, Jakarta. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Domi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang meminta proses perbaikan aspal jalan Sungai Lareh dipercepat. Pasalnya sudah seminggu pembongkaran aspal jalan dilakukan pada beberapa titik. Bekas pembongkaran aspal ini sangat membahayakan pengendara dan rawan kecelakaan, terutama saat malam hari. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Rima Kurniati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rima. Baik, Mei, dapat saya laporkan bahwa warga Sungai Sapiah, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang menginginkan percepatan pembangunan jalan Sungai Lareh, yang mana saat ini masih proses pembongkaran aspal. Menurut warga sekitar, pembongkaran aspal ini, sudah memakan korban, sudah sering terjadi kecelakaan, dan bahkan ada korban yang dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan ini rawan terjadi saat malam hari karena tidak tampaknya lubang terbuka sekitar 20 titik. Warga meminta percepatan jalan ini diselesaikan secepatnya. Sementara dari kontraktor mengatakan bahwa pengerjaan jalan ini terkendala hujan yang terjadi hampir setiap hari selama 3 minggu belakangan di Kota Padang. Yang memperkirakan pengerjaan jalan ini akan selesai pada Januari tahun 2020. Baik, terima kasih rekan Rima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Banjir di wilayah Hulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur masih terus terjadi. Saat ini banjir tengah melanda Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Jumat 2 Desember lalu. Banjir yang melanda kecamatan ini merupakan banjir kiriman dari Kecamatan Tabang atau wilayah teratas di Hulu Kukar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Miftah Aulia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Miftah. Ya, terima kasih Mei. Memang banjir di wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sampai saat ini masih berlangsung, dan saat ini banjir tengah melanda Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Jumat 2 Desember 2022, dan banjir yang melanda Kecamatan Kembang Janggut ini merupakan banjir kiriman dari Kecamatan Tabang atau wilayah teratas di Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan banjir ini juga disebabkan karena debit air yang naik imbas curah hujan berlebih yang mengakibatkan
Sungai Belayan meluap. Dan akhirnya sebanyak 11 desa di Kecamatan Kembang Janggut saat ini terendam banjir. Bahkan 4 hari lalu kedalaman air mencapai 2 meter. Dan dari informasi yang dihimpun oleh kami melalui Camat Kembang Janggut, Tego Yuwono, ia mengatakan bahwasannya dalam 2 tahun terakhir Kecamatan Kembang Janggut sudah 4 kali terdampak banjir kiriman. Dan pada 2021 sebanyak 2 kali, kemudian 2022 juga ada 2 kali banjir yang terjadi di bulan Januari dan Desember atau saat ini. Dan Tego menambahkan bahwasannya banjir melanda semua desa di Kecamatan Kembang Janggut, namun memang genangan air tidak sampai menyentuh dataran tinggi. Hanya pemukiman di dataran rendah saja, terutama di sepanjang bantaran Sungai Belayan yang terkena dampak banjir. Adapun desa-desa di Kembang Janggut yang terendam banjir yakni Longbeleh Modang, kemudian Longbeleh Halok, kemudian Muai, Pulau Pinang, Bukit Layang, Kelekat, Perdana, Kembang Janggut, Hambau, Loasako, dan Kenting Tanah. Dan desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tabang, yakni Longbeleh Modang, merupakan desa yang pertama kali terdampak banjir kiriman. Dan akibat banjir ini, sebanyak 7.051 jiwa dari 11 desa terdampak, yakni air masuk ke dalam rumah dan atau maupun sekolah yang ada di wilayah Kembang Janggut, Kutai Kartanegara. Dan saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kukar juga sudah terjun langsung ke lokasi. Mereka menyiapkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang sakit maupun yang melahirkan. Namun banjir ini hanya sementara dan bertahan dalam beberapa hari karena ini juga merupakan banjir yang cukup rutin terjadi di wilayah Hulu Kukar. Dan setelah banjir di Kembang Janggut surut, maka banjir akan kembali merendam wilayah Kecamatan Kenohan atau wilayah tepat di bawah Kecamatan Kembang Janggut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Miftah Aulia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah lukisan berwajah Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dilelang untuk bantu korban bencana di Cianjur, Jawa Barat. Lukisan tersebut diketahui merupakan karya Ilham Hoiri yang terinspirasi dari kata-kata khas mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, yakni gitu aja kok repot. Lukisan ini akan dilelang bersama dengan 5 lukisan karya seniman lainnya dalam acara konser kemanusiaan bertajuk Gitaris untuk Negeri pada Rabu 7 Desember malam ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Pebi. Iya, Mei, lukisan berjudul Gitu Aja Kok Repot karya Ilham Hoiri akan dilelang pada acara konser bertajuk Gitaris untuk Negeri pada malam ini di Bentara Budaya Jakarta, tepatnya tanggal 7 Desember 2022 begitu, Mei. Nah, lukisan ini merupakan karya dari Ilham Hoiri yang memang menampilkan sosok wajah mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur begitu, yang memang memiliki kata-kata khas gitu aja kok repot. Nah, lukisan ini tentunya memiliki makna tersendiri bagi Ilham Hoiri begitu. Nah, diceritakan bahwa lukisan yang menggambarkan tokoh Gus Dur ini memang dibuat dengan gambaran kata-kata gitu aja kok repot yang ditampilkan lewat huruf oktagon agar memberikan dampak yang lebih puitis secara visual begitu. Nah, untuk maknanya sendiri memang lukisan ini memiliki arti mendalam di mana kata-kata gitu aja kok repot merupakan sebuah ungkapan sederhana namun memiliki arti mendalam dan terinspirasi dari seorang Gus Dur begitu. Menggambarkan situasi di mana umat manusia agar jangan sampai direpotkan khususnya dengan berbagai identitas mulai dari suku, kemudian juga agama, golongan atau kelompok tertentu. Nah, Ilham pun ingin menyampaikan agar sesama manusia,
untuk perlu saling menghargai apapun identitasnya lewat lukisan yang akan dilelang pada konser amal bertajuk Gitaris untuk Negeri malam ini, begitu Mei. Nah, untuk diketahui bahwa lukisan ini rencananya akan dilelang bersama dengan lukisan dari karya seniman lainnya beserta dengan gitar dari koleksi gitaris band ternama yaitu Rido Slang, bersama juga dengan gitar yang disertai dengan tanda tangan dari para musisi, di mana hasil dari lelang tersebut nantinya akan didonasikan untuk membantu korban gempa Cianjur yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Nah, lelang ini dilakukan dalam rangkaian konser yang memang digelar oleh Kompas Gramedia dengan berkolaborasi bersama para musisi, bertajuk konser Gitaris untuk Negeri yang memang digelar di Bentara Budaya Jakarta pada malam ini hari Rabu tanggal 7 Desember 2022. Nah, menurut General Manager dari Bentara Budaya dan juga Communication Manager, maksud kami komunikasi manajemen dari Kompas Gramedia, Ilham Khairi sendiri, memang konser kemanusiaan ini digelar sebagai bentuk kepedulian Kompas Gramedia bersama dengan para musisi terhadap masyarakat Cianjur yang turut menjadi korban pada gempa belum lama ini, begitu. Nah, di mana sebelumnya konser kemanusiaan ini juga sempat digelar 3 kali pada tahun 2014, yaitu untuk korban letusan Gunung Sinabung, kemudian juga 2010 untuk membantu warga bencana alam Gunung Merapi, dan juga pada tahun 2018 silam untuk membantu korban gempa di Palu. Nah, sedikitnya nanti akan ada 50 musisi, sekitar 48 hingga 50 musisi dan gitaris tanah air yang akan tampil dalam konser kemanusiaan ini, begitu Mei. Seperti misalnya ada Endah Widyastuti, ada Dewa Bujana, Kongko Kadilak, Gugun, kemudian juga ada Tompi, ada Rido Slang, Kakak Slang, kemudian juga ada Wanda Omar, ada Rian Demasif, dan juga banyak musisi serta gitaris lainnya akan ikut serta dalam konser kemanusiaan ini. Nah, nantinya juga selain ada lelang dari lukisan berwajah Gus Dur serta karya dari seniman-seniman lainnya, dalam konser ini publik juga bisa menyalurkan donasi, di mana donasi tersebut dapat disalurkan ke rekening Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, di mana nantinya hasil donasi yang terkumpul akan disalurkan sepenuhnya kepada korban gempa Cianjur. Nah, bagi masyarakat yang ingin ikut berdonasi atau ingin menyaksikan konser kemanusiaan tersebut, bisa disaksikan malam ini di Bentara Budaya jam 7 hingga jam 10 malam, dan juga akan disiarkan secara langsung melalui channel YouTube. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Guna membangkitkan ekonomi masyarakat kampung, pemerintah Kabupaten Jayapura dan Kodam 17 Cendrawasih meresmikan rumah produksi kakao di Kampung Hanggai Hamong, Distrik Namblong. Rumah tersebut bertujuan untuk mengelola sumber buah kakao yang telah ditanam oleh masyarakat di kampung tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Kelvin Elwes Erari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kelvin. Baik, dan juga Tribunas, terkait dengan pencanangan, maksud kami terkait dengan peresmian rumah produksi kakao tersebut ini menjadi dengan tujuan untuk menunjang ekonomi masyarakat di kampung tersebut, karena melihat potensi kakao di kampung tersebut ini cukup tinggi dan menjadi potensi utama untuk menunjang ekonomi masyarakat setempat, dan di mana pembuatan atau peresmian rumah produksi ini juga berkat kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jayapura dan juga Korem 172 Cendrawasih. Nah, Mei dan juga Tribunas, di mana dalam peresmian ini Bupati Matius Aweto, Bupati Jayapura, menyampaikan bahwa masyarakat agar bisa dapat merawat rumah produksi tersebut.
agar bisa dapat menunjang pendapatan untuk pendapatan masyarakat atau ekonomi lokal di kampung setempat. Demikian dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Kelvin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Kabupaten Jayapura serta Pangdam 17 Cendrawasih. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini kerjasama yang sangat baik dan kami sudah komit untuk TNI, Pemda, dan masyarakat di tanah Papua. Dan kita sudah mulai dari Kabupaten Jayapura dan distrik Nambol di sini. Apa yang kita sudah mulai ini akan berlangsung terus, ya. Tidak tergantung siapa bupati, siapa kepala distrik, tetapi kelembagaan pemerintah ada dan akan mendampingi masyarakat untuk apa yang kita sudah mulai ini terus akan berkembang. Dan pada siang hari ini saya bersama Bupati Jayapura dan Pak Ondo hadir di sini dalam rangka panen jagung dan peresmian fasilitas untuk pertanian kakao di Desa Nambol. Ini akan menjadi pilot project kerjasama antara Kodam 17 Cendrawasih dan Kabupaten pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama masyarakat. Nah, ini akan kita coba terus karena memang kita ketahui bahwa Desa Nambol ini dari mulai dulu merupakan desa yang unggul dalam pertanian kakao. Ya, saya berharap nanti ke depannya kerjasama sinergitas yang kita bangun antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Desa Nambol ini bisa memberikan kesejahteraan, bisa bernilai ekonomis dan memajukan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Desa Nambol. Tak lama setelah ledakan bom di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, beredar identitas yang diduga pelaku bom bunuh diri di kantor polisi tersebut. Seperti diberitakan, sebuah ledakan yang diduga bom bunuh diri terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember pukul 8:20 pagi. Atas peristiwa ini, seorang laki-laki yang tak lain adalah pelaku bom bunuh diri tewas di lokasi. Selain itu, sebanyak 3 anggota kepolisian juga dikabarkan mengalami luka-luka akibat terkena ledakan tersebut. Identitas seorang pria yang diduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung kemudian tersebar melalui grup WhatsApp. Dalam keterangan yang diterima, sosok pria yang tewas dan disebut sebagai pelaku itu diduga adalah Agus Sujatno alias Abu Muslim bin Wahid. Dalam informasi identitas pria diduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung yang beredar, sosok Agus Sujatno lahir di Bandung 24 Agustus 1988. Ia beralamat di Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Bandung. Ia juga merupakan alumni Nusa Kambangan. Ia pernah ditahan di lapas tersebut selama 4 tahun sejak 14 Maret 2017. Saat ditangkap, Agus Sujatno alias Abu Muslim berprofesi sebagai teknisi listrik. Ia diduga berperan dari pendanaan hingga perakit bom. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung menceritakan kronologi kejadian hingga akhirnya bom ini meledak mengenai anggotanya. Sebelum ledakan terjadi, para anggota Polsek Astana Anyar sedang melaksanakan apel pagi. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki masuk ke Mapolsek dan menerobos barisan apel pagi. Bahkan kabarnya orang tersebut sempat menodongkan senjata tajam. Sontak para anggota pun menghindar hingga akhirnya ledakan tak terhindarkan. Aswin mengatakan pelaku meninggal dunia di lobi. Sementara itu, 3 anggota polisi mengalami luka-luka. Para korban selamat tersebut saat ini dirawat di Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung. Saat ini polisi masih mendalami kejadian ini, lokasinya pun sudah dipasangi garis polisi. Akibat ledakan tersebut, pintu gerbang Polsek Astana Anyar hancur.
Markas Polisi Sektor Astana Anyar pada Rabu 7 Desember pagi ini diserang pria tak dikenal. Serangan bom itu merusak plafon bangunan bagian depan Mapolsek Astana Anyar. Aksi bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu hari ini. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung mengatakan saat kejadian tersebut, anggota Polsek Astana Anyar tengah melaksanakan apel pagi. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki yang menerobos masuk Polsek Astana Anyar sambil mengacungkan senjata tajam dan menerobos barisan pasukan apel pagi. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan juga telah membenarkan terjadi peristiwa aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Pantauan di lapangan, kepulan asap terlihat dari Mapolsek Astana Anyar yang terletak di Jalan Astana Anyar, Nyengseret, Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut informasi sementara, ledakan itu bersumber dari bom bunuh diri. Kejadian bermula ketika para polisi sedang melakukan apel pagi sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Tak berselang lama, tiba-tiba ada satu orang pria masuk ke Mapolsek. Pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam dan menerobos barisan polisi yang sedang apel pagi. Pria bersenjata tersebut kemudian masuk ke lobi Mapolsek lantas terdengar ledakan. Akibat ledakan itu, pria tak dikenal tersebut meninggal dunia di tempat. Sejauh ini belum ada informasi ada korban meninggal, namun setidaknya 3 orang mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih. Akibat ledakan tersebut, polisi menutup akses jalan raya yang melintasi Mapolsek Astana Anyar. Pintu masuk Polsek baik itu depan maupun belakang juga ditutup. Sementara itu, ledakan tersebut merusak bagian depan Mapolsek Astana Anyar. Untuk satu pelaku sendiri sudah ada diidentifikasi dan sedang dilakukan pengembangan oleh petugas untuk melakukan pengembangan terkait dengan identitas dari pelaku. Yang meninggal itu pelaku. Jadi ada satu orang yang meninggal itu memang diidentifikasi sebagai pelaku yang membawa alat peledak tersebut. Yang terluka itu siapa aja? Yang terluka anggota polisi atau? Jadi anggota yang terluka ini ada 8 orang dan 1 masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Demokrat Santoso menyesalkan terjadinya bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pagi ini. Santoso menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT kecolongan atas aksi tersebut. Santoso mengatakan seharusnya potensi bom bunuh diri ini harus diwaspadai setiap saat, apalagi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Di sisi lain, Santoso mengkritik program diradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT terhadap para mantan teroris. Menurutnya, program tersebut jangan hanya berorientasi pada anggaran. Sebagai informasi, aksi dugaan bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebut dari informasi yang diterima, jika terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek tersebut meninggal dunia. Saat ini, Densus 88 Anti Teror tengah ke lokasi kejadian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin mengatakan kejadian yang diduga bom bunuh diri itu terjadi pada Rabu pagi saat sedang melakukan apel pagi. Ia menyebut pelaku pembawa bom meninggal dunia di lobi Polsek Astana Anyar, sementara ada 3 orang anggota polisi mengalami luka-luka. Identitas seorang pria yang diduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung kemudian tersebar melalui grup WhatsApp. Dalam keterangan yang diterima, sosok pria yang tewas dan disebut sebagai pelaku tersebut diduga adalah Agus Sujatno alias Abu Muslim bin Wahid. Dalam informasi identitas pria diduga pelaku bom bunuh diri itu, sosok Agus Sujatno lahir di Bandung 24 Agustus 1988. Ia beralamat di Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Bandung. Ia juga merupakan alumni Nusa Kambangan yang pernah ditahan di lapas selama 4 tahun sejak 14 Maret 2017.
Pengamat terorisme Al-Haidar mengatakan kemungkinan aksi bom bunuh diri yang dilakukan seorang laki-laki di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember pagi terafiliasi dengan ISIS. Menurutnya, bom yang diledakkan pada pagi tadi merupakan bagian dari rangkaian bom yang sebelumnya terjadi di Pakistan dan Thailand beberapa waktu lalu. Al-Haidar pun menekankan bahwa kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS di Indonesia adalah Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Sebelumnya telah terjadi bom bunuh diri yang dilakukan seorang pelaku berjenis kelamin laki-laki saat anggota kepolisian di Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi pada Rabu 7 Desember. Pelaku kemudian menerobos barisan apel sambil menunjukkan senjata tajam yang membuat para anggota kepolisian langsung menghindar. Identitas seorang pria yang diduga pelaku bom bunuh diri itu tersebar melalui grup WhatsApp. Dalam keterangan yang diterima, sosok pria yang tewas dan disebut sebagai pelaku tersebut diduga adalah Agus Sujatno alias Abu Muslim bin Wahid. Dalam informasi identitas pria yang beredar, sosok Agus Sujatno lahir di Bandung 24 Agustus 1988. Ia beralamat di Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Bandung. Ia juga merupakan alumni Nusa Kambangan yang pernah ditahan di lapas tersebut selama 4 tahun sejak 14 Maret 2017. Kejadian bermula ketika para polisi sedang melakukan apel pagi di halaman Mapolsek Astana Anyar. Tak berselang lama, tiba-tiba ada satu orang pria masuk ke Mapolsek. Pria tersebut langsung mengacungkan senjata tajam dan menerobos barisan polisi yang sedang apel pagi. Pria bersenjata tersebut kemudian masuk ke lobi Mapolsek, lantas terdengar ledakan. Akibat ledakan tersebut, pelaku meninggal dunia di tempat. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menggunakan cara kreatif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya lewat musik. Karena itulah BPIP menggelar roadshow bedah musik kebangsaan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Salah satunya di Universitas Samratulangi yang menjadi tuan rumah bedah musik kebangsaan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fernando Lumowa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Fernando. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners, kami laporkan kepada Anda Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP tengah melaksanakan roadshow bedah musik di sejumlah perguruan tinggi atau kampus di Indonesia Timur, dan saat ini tengah berlangsung di kampus Universitas Samratulangi Manado, tepatnya di kampus Fakultas Kedokteran. Dan Tribuners, dalam roadshow ini BPIP itu menggandeng kelompok seniman, komunitas seniman yang bergabung dalam kelompok bernama Indonesia Care. Dalam Indonesia Care ini tergabung sejumlah artis, seniman, baik itu musikus, pemain musik, pencipta lagu, vokalis, dan pelaku seni lainnya, yang misi mereka itu yaitu bagaimana mengenai Pancasila lewat musik. Dan untuk musik kebangsaan ini yaitu digelar konser, di mana dalam konser ini dinyanyikan sejumlah lagu-lagu wajib nasional yang diubah di aransemen sedemikian rupa sehingga bernuansa kekinian. Meskipun telah digubah, tetapi lirik dan makna tetap tidak berubah, yaitu sebagai lagu-lagu wajib nasional yang bernada-nada patriotisme, nasionalisme, dan rasa cinta tanah air. Dan dari Direktur Sosialisasi BPIP, Pak Hotun Siregar, menyampaikan bahwa internalisasi, sosialisasi, dan edukasi nilai-nilai Pancasila itu pada saat ini
dilakukan tidak lagi konvensional seperti di era sampai pada zaman Orde Baru misalnya, yaitu dilakukan dengan cara penataran ataupun kuliah-kuliah dalam kelas. Hal-hal itu harus dilakukan secara kreatif, di mana bisa melalui berbagai metode atau wadah. Di antaranya itu melalui musik, seni rupa, lukisan, bahkan bisa juga lewat teater. Akan tetapi dari BPIP memastikan juga bahwa cara-cara indoktrinasi, internalisasi nilai-nilai Pancasila juga tetap akan dilakukan secara konvensional seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan kegiatan ini Tribuners mendapatkan antusiasme yang luar biasa, kurang lebih 300 sampai 400 mahasiswa mengikuti konser yang dilaksanakan oleh BPIP. Demikian kami laporkan dari Manado. Baik, terima kasih rekan Fernando Lumowa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polisi menemukan sejumlah barang-barang terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember pagi ini. Peristiwa itu diketahui terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat saat anggota Polsek sedang melakukan apel pagi di Polsek Astana Anyar. Pelaku penyerangan bom Polsek Astana Anyar itu diduga menggunakan sepeda motor bebek warna biru yang terparkir di depan Polsek. Dalam sepeda motor pelaku terdapat kertas putih bertuliskan KUHP hukum, kafir atau syirik, perangi para penegak hukum setan. Adapun kondisi pelaku penyerangan bom ke Polsek ini diketahui meninggal di tempat dengan kondisi tubuhnya terbagi ke dalam beberapa bagian dan saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Immanuel Bandung. Selain itu, pelaku terdapat 4 orang anggota Polsek yang mengalami luka akibat kejadian itu dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Immanuel Bandung. Saat ini sejumlah anggota polisi masih berjaga di lokasi kejadian dan dipasang garis polisi di sekitaran Mapolsek. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung mengungkapkan kronologi ledakan atau bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung. Peristiwa itu terjadi pada pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Saat itu anggota Polsek Astana Anyar sedang melaksanakan apel pagi. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki masuk ke Polsek mengacungkan senjata tajam dan menerobos barisan apel pagi. Seketika anggota pun menghindar. Saat ini ketiga polisi yang luka-luka dirawat di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Tempat kejadian perkara pun sudah dipasangi garis polisi. Akibat ledakan tersebut, pintu gerbang dan lokasi apel pagi Polsek Astana Anyar hancur, namun tidak sampai ke dalam. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Saya sekarang berada di pintu masuk ke Puncak Daguan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati.
Ledakan bom terjadi di kantor Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022 sekira pukul 8.20 waktu Indonesia Barat saat anggota Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel. Dalam insiden tersebut 11 orang menjadi korban, 10 diantaranya merupakan anggota polisi dan 1 lainnya merupakan warga sipil. Dari jumlah tersebut 1 orang korban polisi gugur yakni Aibtu Sofyan. Sementara lainnya mengalami luka-luka akibat serpihan dari ledakan tersebut. Sementara saudara korban dari warga sipil diketahui bernama Nur Hasanah yang mengalami luka ringan. Korban diketahui sedang berjalan di depan Polsek Astana Anyar saat bom tersebut meledak. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan anggota polisi yang gugur menjadi korban serangan bom tersebut bernama Aibtu Sofyan. Sofyan memiliki jabatan atau pangkat Aibtu atau Ajun Inspektur Polisi 1. Artinya Aibtu Sofyan memiliki jabatan sebagai bintara tinggi tingkat 2. Setelah dinyatakan meninggal dunia, jasad Aibtu Sofyan dibawa ke ICU Rumah Sakit Immanuel Bandung. Gugurnya Aibtu Sofyan meninggalkan duga tak hanya bagi Polsek Astana Anyar dan kepolisian, tetapi juga keluarga. Setelah kabar serangan bom tersebut di tempat Sofyan bekerja, kabar buruk sampai ke keluarga. Sang istri langsung datang ke rumah sakit untuk melihat Aibtu Sofyan. Istri Aibtu Sofyan tampak duduk lemas di atas kursi roda. Ia dikelilingi beberapa orang yang tampak menenangkan. Diberitakan sebelumnya peristiwa serangan bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar pada Rabu 7 Desember 2022. Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat saat anggota Polsek sedang melakukan apel di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung. Bom di Mapolsek Astana Anyar meledak sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat saat anggota Polsek sedang melakukan apel pagi. Sebelum terjadi ledakan bom, seorang pria yakni pelaku menerobos barisan apel anggota kepolisian. Pelaku membawa senjata tajam dan sempat mengacungkannya kepada para anggota polisi. Tak berselang lama terjadi ledakan diduga karena pelaku membawa bom. Sontak peristiwa tersebut membuat pelaku meninggal dunia di tempat. Namun ledakan bom itu juga mengenai para anggota polisi di sekitarnya yang belum sempat menghindar. Beberapa jam setelah ledakan pertama terdengar suara ledakan lagi di Polsek Astana Anyar. Ledakan itu terjadi sekira pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dan suaranya terdengar cukup kencang hingga radius 200 meter. Suara ledakan itu ternyata bersumber dari barang yang diduga bahan peledak di kantor Polsek Astana Anyar. Setelah 3 kali percobaan penjinakan, bom akhirnya meledak pada percobaan ketiga. Suara tim gegana terdengar dari jarak 50 meter. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo, memaparkan ada benda yang dicurigai sebagai bahan peledak dan sudah dilakukan disposal dengan melakukan peledakan di lokasi. Dengan demikian, saudara, secara keseluruhan hingga saat ini terdapat 2 bom. 1 bom berada di tubuh pelaku dan 1 lagi berada di lokasi di sekitar ledakan. Siang, Sobat Tribun, hari ini saya berada di Jalan Astana Anyar. Tak jauh dari Polsek Astana Anyar. Lagi ada bom. Tadi sekitar jam 8.10 ketika polisi apel bom meledak diduga bom bunuh diri. Namun belum ada keterangan dari siapapun. Pikir aja, Kang. Biar nggak nyusahin orang VIP ini. Masih belum ada pejabat.
Polsek Astana Anyar. Hai, sehat. Panau kita itu kayak lagi hidung lain. Bom meledak desa sekitar pukul 8.04 ketika polisi apel pagi di markas. Suasana tidak boleh ada yang mendekat. HP kita dari kali korban. Tempat sekitar pada tutup. Oh, itu pedagang. Ada pedagang pun, tukang kopi tidak ada orangnya. Dia mencari. Warga berdatangan. Apa Bang? Oh, kita ada takut. Oke, kita tanya pada warga yang nonton. Bu, nonton bom? Nggak takut? Nggak takut ada bom susulan? Bawa anak-anak lagi? Nggak takut? Nggak, nonton. Ayo kita tanya ibu-ibu yang nonton, anak-anak yang nonton. Gojek pun nonton semua. Wow, jadi tontonan masyarakat. Oke, kita tanya kepada ibu-ibu. Oke, kita tanya. Ada nonton? Nggak takut ada bom? Bukan jamunya. Oke, kita tanya. Mau ngasih tahu Bom kalau pemilik toko pada keluar. yang ada dekat apotik Jaja Om banget. Nggak bisa lewat sana. Iya. Jualan. Semua pada nonton. Iya, nggak bisa lewat depan itu.
bunuh diri di Astana Anyar, Polsek Astana Anyar. Belum ada keterangan dari polisi. Ampun. Bahkan tidak boleh ada yang melintas. Belum diketahui ada korban atau tidak. Pak Wali mau kesini Pak Epi? Pak Wali? Rencana. Jam berapa Pak Wali kesini? Masih di Grandia. Oh, masih di Grandia lagi acara ya? Belum, udah dapat keterangan dari mana? Belum. Oh belum, oke. Belum itu loh, masih cari tahu. Dari kelurahan atau kelurahan, cari mah? Iya. Kabar itu wilayahnya ke di teleponan. Ini berhenti penasaran. Saudara, identitas pelaku peledakan bom di Polsek Astana Anyar telah terungkap. Pelaku peledakan bom di Polsek Astana Anyar bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Data ini didapatkan setelah polisi mencocokkan sidik jari dari pelaku dengan sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian ledakan bom di Kota Bandung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan Agus Suyatno pernah terlibat aksi bom Cicendo di Kota Bandung. Agus Suyatno juga pernah menghuni LP Nusa Kambangan, Cilacap selama 4 tahun dan baru bebas pada September 2021. Agus Suyatno juga masuk kategori pelaku tindak teroris berat sehingga ia dihukum penjara di LP Nusa Kambangan. Ia ditahan di lapas kelas 2A Pasir Putih, Nusa Kambangan pada 14 Maret 2017 lalu. Agus Suyatno juga teridentifikasi masuk dalam jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD Bandung, Jawa Barat. Agus Suyatno alias Abu Muslim bin Wahid tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam. Bahan material bom dibeli melalui situs online. Keduanya mempelajari tutorial pembuatan bom dari jejaring internet. Sementara itu, saudara, saat itu sisa bahan material bom masih tersisa di sebuah indekos. Kemudian, saudara, setelah ledakan terjadi di Polsek Astana Anyar pagi tadi, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Agus Suyatno termasuk mantan napi yang sulit dilakukan deradikalisasi sehingga statusnya masih merah. Agus Suyatno memiliki nama alias yakni Abu Muslim bin Wahid. Ia lahir di Bandung, saudara, pada 24 Agustus 1988. Saat ini Agus Suyatno tinggal di Kelurahan Cibangkong, RT 4 RW 11, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, berdasarkan alamat pada KTP-nya. Hormati Pak Kapolda, seluruh tim dan rekan-rekan media. Mungkin saya menambahkan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Maruf Birmas dan
Pak Kapolda Jawa Barat. Jadi memang betul bahwa tadi pagi telah terjadi peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia dan ada 11 orang lain terdiri dari 10 anggota dan 1 masyarakat yang mengalami luka-luka. Dan baru saja tadi kita mendapatkan informasi 1 anggota yang dalam keadaan kritis meninggal. Saat ini tentunya kita sedang terus melakukan pendalaman terkait dengan proses olah TKP yang saat ini sedang berlangsung, dan tentunya dari olah TKP inilah kemudian kita melakukan proses pencarian terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di TKP. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu. Yang bersangkutan bebas. Tentunya kegiatan yang bersangkutan kita ikuti. Namun demikian, yang bisa kami jelaskan bahwa pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat, dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Kemudian di TKP juga kita temukan ada belasan kertas yang bertuliskan protes penolakan terhadap rancangan KUHP yang baru saja disahkan, di mana di dalamnya membahas terkait dengan masalah zina dan sebagainya. Dan tentunya ini semua kita dalami, sehingga kita minta kepada seluruh rekan-rekan untuk bisa bantu kami dan seluruh tim agar bisa menuntaskan kasus ini secara maksimal. Dan seluruh tim, seluruh satgas sudah saya perintahkan untuk semuanya bergerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Konfirmasi aja untuk Agus itu vonis bebas keluar di bulan September Oktober atau di bulan Maret. Kemudian apakah yang bersangkutan tidak ikut? Adi Pak, Jakarta Pos. Pelaku Agus apakah bebasnya di Oktober September atau di bulan Maret 2021? Kedua, apakah yang bersangkutan tidak ikut program deradikalisasi atau masih merah atau hijau statusnya ketika keluar? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang bersangkutan ini sebelumnya ditahan atau di proses di LP Nusa Kambangan. Artinya dalam tanda kutip masuk kelompok yang masih merah. Sehingga tentunya untuk proses deradikalisasinya juga tentunya membutuhkan teknik dan taktik yang berbeda, karena memang yang bersangkutan masih susah untuk diajak bicara, masih cenderung menghindar, walaupun tentunya sudah mulai melaksanakan aktivitas. Terima kasih. Cukup ya.
Bom meledak di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember pagi sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat saat para anggota polisi sedang melakukan apel. Jumlah korban ledakan tersebut sebanyak 11 orang, 10 diantaranya merupakan polisi, sedangkan 1 korban merupakan seorang warga sipil. 1 orang polisi gugur dalam tragedi ini, sementara lainnya mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan ledakan. Pelaku tewas di tempat, saudara, dengan kondisi yang mengenaskan. Dalam beberapa foto yang beredar, pelaku adalah seorang laki-laki dengan kulit sawo matang, berambut panjang dengan perawakan yang kurus. Sementara yang sedang Anda lihat di layar saat ini adalah tampang dari pelaku yang terdapat di KTP-nya. Kemudian dalam beberapa foto yang beredar saat pelaku melakukan aksinya, wajah pelaku tampak berbentuk oval dilengkapi dengan kumis tipis dan jenggot. Pelaku ledakan bom di Polsek Astana Anyar bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Dalam beberapa foto juga terlihat pelaku berambut hitam panjang dengan perawakan yang kurus. Kemudian saudara, diketahui pelaku peledakan bom di Polsek Astana Anyar bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Data ini didapat setelah polisi mencocokkan sidik jari pelaku dengan sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian bom di Kota Bandung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan Agus Suyatno pernah terlibat aksi bom Cicendo di Kota Bandung. Agus Suyatno juga pernah menghuni LP Nusa Kambangan Cilacap selama 4 tahun dan baru bebas pada September 2021. Agus Suyatno juga masuk kategori pelaku tindak teroris berat sehingga ia dihukum penjara di LP Nusa Kambangan. Ia ditahan di lapas kelas 2A Pasir Putih, Nusa Kambangan pada 14 Maret 2017 lalu. Agus Suyatno juga teridentifikasi masuk dalam jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD Bandung, Jawa Barat. Agus Suyatno alias Abu Muslim bin Wahid tercatat pernah merakit bom bersama Yayat Cahdiat alias Abu Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tribuners, kembali lagi bersama saya Muhammad Nande Prilatama. Nah, saat ini saya sedang berada di lokasi kediaman yang diduga pelaku dari bom bunuh diri bom Bandung yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar. Nah, saat ini rumah kediaman diduga pelaku itu RT 4 RW 11 nomor 3 di Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal. Nah, ini rumahnya pun malah berdekatan dengan rumah sekretaris RW 11. Nah, ini pun sudah ada awak media dari televisi, yakni dari Sami wae mah jawabannya Pak. Iya kan saya mah belum. Namanya Pak, ya tentang ini aja, tentang apa namanya, ini kan mengarah duganya ke sini, ke dugaan Agus Suyatno. Betul. Yang Bapak tahu memang Agus ini tinggal di sini, Pak. Keseharian Kecilnya kalau semenjak lulus SMA udah jarang ke sini. Oke. Jarang tinggal di sini, jarang di sini juga sampai sekarang juga. Kalau ini rumahnya siapa, Pak? Kakeknya. Oh, berarti kakeknya. Jadi Agus ini tinggal di sini sama kakeknya juga ada ibunya di sini. Oh, ada ibunya juga. Ada. Kakaknya juga alamat di sini. Okay. Tapi memang tiap hari memang tinggal di sini atau memang ngekos di luar? Siapa yang coba? Agusnya. Ya justru itu, semenjak SMA kan dia kerja. Kerja itu di informasinya katanya kalau ibunya itu di warnet. Semenjak kerja itu justru jarang kunjung ke sini. Sampai kejadian itu tahun berapa itu, Pak? Lulus SMA? Kurang tahu, Pak. Itu kelahiran tahun 88 sih, Pak. Oke. Ya.
Pak Sujarno itu. Tapi dulu waktu di sini gimana? Sering bergaul Ya, atau masyarakat biasa? Ini sebenarnya sih ya gaul, tapi saya seperlunya apanya sama sebayanya gitunya. Sebayanya ya bergaul biasanya aja lah, cuman ya memang kebanyakan banyak di dalam sih, nggak sekali-kali keluar bergaul. Ya, semenjak ya selesai sekolah itu ya dapat kerjaan di warnet itu, sekarang kesini itu aja. Oh memang Bapak jarang lihat lagi. Terakhir lihat kapan mungkin? Kemarin lebaran pulang. Oh lebaran. Belum menikah ya? Masih sudah sebenarnya menikah. Itulah sih gimana nggak tahu, pokoknya posisinya udah menikah. Biasanya dulu pas pulang itu juga bawa anak kecil. Sama istrinya juga? Enggak, sama anaknya aja. Istrinya. Kalau kakeknya sendiri sering interaksi? Interaksi biasa, baik, ramah ke tetangga. Kalau kakeknya mas bisnis apa kerja apa? Pensiunan Pak. Pensiunan. Sipil dan wakil. Nggak pernah sebelumnya terdengar cerita apa-apa Pak? Aktivitasnya mungkin misalnya suka ada tamu kesini apa gimana gitu? Teman-temannya gitu nggak pernah. Paling keluarga. Oh. Biasa keluarga kalau berkunjung ke orang tuanya ya, paling anak-anaknya ya. Orang lain mah. Orangnya mungkin bisa dibilang, tapi kenal ya aktif sama kakeknya. Enggak, Agusnya. Nah, itu dia Pak, semenjak selesai sekolah terus kerja itu sampai sekarang saya juga nggak bisa manggil. Yang tahu keluarganya aja itu. Iya. Siap. Tapi sebelumnya mah ada di sini waktu sebelum SMA di sini ya. Di sini. Dan sering berinteraksi sama warga gitu. Enggak, jadi enggak ya interaksi namanya itu biasa juga gitu. Interaksi seperlunya aja. Itu ya masuk lagi. Ya biasa main sama sebaya aja gitu. Nggak lebih. Waktu nikah Bapak nggak diundang, ada undangan berarti nggak tahu? Dari mana nikahnya juga nggak tahu. Ya, itu semenjak dulu sih itu sudah nggak ada di sini. Sudah nggak ada aktivitas di sini. Berapa bersaudara ya? Dua. Agus sih. Satu perempuannya di sini. Oh jadi di sini tuh orang tua bapaknya nggak di sini? Bapaknya udah cerai lama Pak. Cerai hidup dulu. Udah lama mereka itu masih kecil. Udah ditinggalkan cerai. Iya. Bapak siapa bener? Saya Pak Seno Paroto. Pak Seno selaku sekretaris. Sekretaris saya aja. Oke. Masalah ke tetangga aja Pak. Siap. Oke. Bapak. Oke, nah itu petikan wawancara bersama sekretaris RW 11 di lokasi terjadi memang diduga rumah dari pelaku bom Bandung yang terjadi. Salah menjalankan. Saya hormati Pak Kapolda, seluruh tim dan rekan-rekan media. Mungkin saya menambahkan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Karopenmas dan Pak Kapolda Jawa Barat. Jadi memang betul bahwa tadi pagi telah terjadi peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia dan ada 11 orang lain terdiri dari 10 anggota dan 1 masyarakat yang mengalami luka-luka. Dan baru saja tadi kita mendapatkan informasi 1 anggota yang dalam keadaan kritis meninggal. Saat ini tentunya kita sedang terus melakukan pendalaman terkait dengan proses olah TKP yang saat ini sedang berlangsung, dan tentunya dari olah TKP inilah kemudian kita melakukan proses pencarian terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di TKP. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition identik menyebutkan bahwa
Identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu. Yang bersangkutan bebas. Tentunya kegiatan yang bersangkutan kita ikuti. Baik, saudara, untuk mengetahui update terbaru dari ledakan bom yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, saya sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Jabar, ada Nazmi di sana. Selamat sore, Nazmi. Halo, Nazmi. Ya, sore, Mbak. Baik, Nazmi, bisa disampaikan terkait update terbaru dari kasus ledakan bom yang terjadi pagi tadi. Silahkan, Nazmi. Ya, selamat petang Ratu dan Tribuners. Sore perkembangan atau menjelang malam setelah kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, update terbaru di lokasi kejadian, sejumlah anggota kepolisian masih terus berjaga mengantisipasi adanya dikhawatirkan adanya serangan susulan. Kemudian tadi juga sempat ada kunjungan dari Menko Polhukam Mahfud MD meninjau ke lokasi kejadian. Kemudian dari lokasi kejadian Mahfud pun sempat menjenguk anggota kepolisian yang dirawat di RS Immanuel. Dan informasi terbaru juga bahwa beberapa anggota kepolisian yang dirawat di RS Immanuel sebagian sudah pulang. Total ada 11, kemudian 1 orang meninggal dan sisanya sudah pulang, artinya sisa 2 yang masih menjalani perawatan. Kemudian untuk korban meninggal atas nama Aibtu Sopian sore tadi sudah dimakamkan di makam keluarga di daerah Sukahaji, Sukajadi, Kota Bandung. Proses pemakaman pun dilakukan secara menggunakan upacara begitu, dihadiri oleh keluarga besar, kemudian dilakukan dengan singkat, jadi tidak berlama-lama begitu. Korban langsung dibawa ke rumah duka, dilakukan dimandikan, disolatkan, kemudian langsung dimakamkan. Dan pada kunjungan tadi Menko Polhukam Mahfud MD juga sempat menyatakan bahwa program daerah deradikalisasi harus secara serius terus dilakukan untuk mencegah terjadinya teror. Mahfud menyatakan bahwa program ini harus sungguh-sungguh dilakukan, terus juga dipantau, jangan sampai dibiarkan karena jaringannya masih hidup meskipun seperti sudah mati katanya. Padahal pergerakannya masih ada dan itu harus diwaspadai dan menjadi perhatian semua pihak. Begitu, Ratu. Kemudian Nazmi, ini terkait dengan 2 korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Seperti apa kondisinya saat ini? Ya, untuk korban yang mengalami luka akibat terkena pecahan atau dari paku dan kaca ledakan bom tadi pagi, 2 anggota kepolisian itu masih mengalami luka di bagian kaki, kemudian ada di bagian badan juga. Dan secara lengkapnya memang tidak diinformasikan oleh pihak kepolisian, namun diinformasikan bahwa saat ini masih ada 2 anggota yang menjalani perawatan. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan informasi dari pelaku yang meledakkan bom ini, apakah sudah ada informasi terbaru terkait pelaku, Nazmi? Ya, siang tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit juga datang ke lokasi menyaksikan proses identifikasi.
jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Kita masih di Bincang Politik Tribuners. Hari ini saya sudah kedatangan tamu ini dari JPPR Provinsi Lampung. Di sini sudah hadir ada Bang Anggi Barozi selaku koordinator provinsi ya, Bang. Ya, halo, Mbak. selamat sore Bang Anggi, apa kabar? Sore Mbak. Okay. Kabar baik, alhamdulillah. Nah, Bang Anggi, hari ini tentunya akan menemani kita Tribuners selama kurang lebih 30 menit ke depan tentang bahasan kita. Kalau sebelumnya kita udah pernah bahas nih Tribuners tentang JPPR itu adalah apa gitu, tapi untuk season kita kali ini dan kali ini kita akan membahas lebih spesifik gitu ya tentang mengukur partisipasi pemilih di pemilu 2024 nanti. Ini bagaimana sih peran dan juga cara dari JPPR ini untuk mengukur partisipasinya nih Tribuners. Tapi sebelum itu mungkin Tribuners ada yang sudah lupa ataupun belum kenal dengan JPPR ini, mungkin Bang Anggi bisa menjelaskan terlebih dahulu JPPR ini adalah apa sih Bang gitu. Kalau JPPR itu sendiri adalah sebuah lembaga pemantau yang gabungan dari unsur daripada lembaga ormas Islam terbesar yaitu Muhammadiyah dan NU beserta Banom di bawah Muhammadiyah dan NU itu kumpul menjadi satu atas dasar kegelisahan dan kepedulian terhadap proses pemilu itu, maka mereka berkumpul kemudian membentuklah wadah yaitu JPPR, Mbak. Oke, jadi secara definisinya JPPR ini lembaga yang mengawasi ya? Iya, pemantau. Pemantau. Kalau mengawasi itu Bawaslu, Mbak. Pemantau ya, Tribuners, pemantau dari jalannya pemilu ini gitu. Iya, benar. Nah, untuk strukturnya ada bagian-bagian apa aja nih di JPPR ini? Kalau di nasional itu sendiri ada namanya Kornas, Koordinator Nasional, Mbak. Ada juga dibantu dengan beberapa manajer namanya. Divisi manajer itu ada sekitar divisi sekretariatan, hubungan antar lembaga, riset dan data, kemudian pendidikan pemilih, kemudian pemantauan, divisi pemantauan, dan beberapa lain lagi. Oke, jadi memang ada beberapa strukturnya juga ya, gitu. Tapi memang kalau di Lampung sendiri ada ketua umumnya. Sama sebenarnya kalau di Lampung ya strukturnya sama seperti yang di Kornas gitu loh, Mbak. Sama kita juga, tapi bentuk namanya aja yang dirubah. Korprov dia kalau di tingkat provinsi. Korprov, koordinator provinsi. Nah, sebenarnya tugas fungsi dari JPPR ini apa sih? Kita itu lebih kepada pemantauan, Mbak, memantau baik itu yang komponen-komponen yang instrumen yang ada di dalam pemilu seperti yaitu Bawaslu dan KPU. Kita memantau hasil daripada kinerjanya Bawaslu, kemudian juga memantau daripada hasil kinerjanya KPU gitu, Mbak. Kita di sini mewakili masyarakat gitu. Jadi posisi kita sebagai perwakilan masyarakat itu JPPR, Mbak. Jadi posisi yang bisa dibilang netral ya? Netral, independen. Kita independen. Nah, kalau program kerjanya sendiri yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini ada? Ada, Mbak. Kalau program kerja kita sendiri, pertama ya kita sudah melakukan tugas kita sebagai pemantau, yaitu beberapa waktu kemarin seperti tahapan yang sudah diselenggarakan oleh KPU itu kan ada tahapan verifikasi keanggotaan parpol. Kita sudah ikut terjun langsung untuk mengecek ke lapangan, baik itu ada nama-nama daripada masyarakat yang tercatat dalam NIK keanggotaan parpol. Nah, itu kita udah ikut terjun langsung. Kemudian kita juga kemarin tuh sempat buat posko pengaduan soal NIK yang dicatat dalam keanggotaan itu, Mbak. Terus kemarin juga kita juga ikut bersama KPU serta Bawaslu melakukan pengawasan pengecekan domisili sekretariat partai dan lain-lainnya sebagainya itu, Mbak. Struktur partai segala macam itu kita ikut sama-sama KPU dan Bawaslu kemarin. Gitu. Berarti memang sejauh ini sudah sama seperti KPU dan Bawaslu ya, kinerja dan program kerjanya gitu, serta untuk memantau gitu ya program kerja dari KPU maupun Bawaslu hingga saat ini. Nah, mungkin
Bang Amir sendiri selaku koordinator provinsi gitu ya, ada nggak waktu terjun ke lapangan menemukan hal-hal yang mungkin menjadi kendala gitu? Kalau kendala sih sebenarnya sih nggak ada Mbak, karena paling ya itu juga klasik soal apa namanya akomodasi aja mungkin itu sih Mbak sebenarnya. Tapi ya karena besar kecintaan kita terhadap pemantauan proses demokrasi itu sendiri, ya itu semua jalan aja gitu. Jalan aja ya. Jalan aja. Alhamdulillah nggak ada kalau untuk sementara. Belum ketemu hal-hal yang memang urgen gitu Mbak. Nah kalau tadi kan mengikuti proses verifikasi keanggotaan parpol nih dengan KPU maupun Bawaslu tadi kan, ada nggak yang menemukan bahwasannya dia terstruktur dalam struktur parpol tercatat tapi orangnya tidak mengakui atau bahkan justru sebaliknya, hal-hal yang seperti itu gitu verifikasinya? Beberapa temuan kami juga ada kemarin tuh Mbak, yang nggak bisa kita sebutkan ya namanya privasi soalnya, merasa tidak pernah melakukan atau mendaftarkan diri sebagai anggota parpol, tapi itu nicknya itu terdaftar di Sipol apa? Di Sipol. Kemarin kan bisa dicek di Sipol tuh Mbak, kalau kita terdaftar di parpol atau enggaknya itu. Tapi sudah kami teruskan ke KPU untuk diberikan perbaikan gitu kemarin itu sudah. Jadi memang masih ada ya hal-hal yang seperti itu ditemukan di lapangan gitu. Masih ya. Nah hal yang dilakukan oleh JPPR ini bagaimana? Melaporkan langsung ke KPU untuk bisa ditindaklanjuti seperti itu? Ya, yang pastinya kan kalau tugas penyelenggaraan itu kan ada di KPU, kemudian tugas pengawasan itu ada di Bawaslu. Kita sendiri di tengah-tengah, ya kita merekomendasikan kepada Bawaslu untuk memberikan saran perbaikan kepada KPU, gitu sih Mbak. Artinya hal-hal yang memang negatif dan tidak baik dari masyarakat itu ikut serta disuarakan lah ya oleh JPPR ini. Benar gitu. Mbak. Nah kita masuk ke ranah yang akan kita obrolin nih Bang, yaitu tentang gimana sih cara JPPR ini mengukur partisipasi dari masyarakat pemilih untuk pemilu 2024 nanti. Karena kan kita tahu nih, kita after COVID kan ya, kembali lagi ke new normal, tapi di 2024 kita nggak tahu nih kan bagaimana sih gitu kan keadaannya, apakah kita akan mengalami pandemi lagi atau justru kita mengalami new normal yang justru jauh lebih baik gitu. Gimana nih, ada nggak cara yang sudah dilakukan oleh JPPR ini untuk bisa mengukur tingkat partisipasi? Kalau sejauh itu sih kita belum bisa ukur ya sekarang Mbak ya, tapi nanti ke depan dari beberapa yang akan coba kami lakukan seperti giat-giat pendidikan pemilih gitu, tentang apa yang mau kita berikan pendidikan soal untuk pemilu 2024 nanti kita bisa lihat itu partisipasinya baik dari kalangan mahasiswa, pelajar atau apa gitu loh Mbak, seberapa respect mereka untuk ikut hadir, paham tentang kepemiluan gitu segala macam. Nah itu bisa kita ukur, bisa kita lihat nanti ke depannya Mbak. Jadi memang cara-caranya yang bisa dilakukan itu adalah memberikan sosialisasi tentang pendidikan pemilu tadi ya, atau pendidikan politik tadi kepada masyarakat. Jadi dari situ nanti JPPR bisa mengukur setidaknya berapa sih tingkat partisipasi dari masyarakat itu, kemauannya dulu nih untuk bisa datang dan juga mendengarkan sosialisasi dari KPU, Bawaslu ataupun JPPR ini, Tribuners gitu. Nah kalau dari sebelum-sebelumnya sudah pernah melakukan pengukuran tingkat partisipasi mungkin dari pemilu tahun sebelumnya? Kalau saya ini kan baru nih Mbak, kalau di yang pengurus provinsi yang sekarang pergantiannya, mungkin di zaman ketum yang kemarin mungkin pernah melakukan gitu. Mungkin karena Kanggi berada di struktur yang baru dan juga pergantian dan juga akan pemilu juga gitu ya, akan melaksanakan pemilu juga di 2024, tapi pastinya yang secara jelas tugas, fungsi dan juga pokoknya JPPR itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang kita di Tribuners. Nah mungkin ada yang mau dilakukan ke depannya gitu Bang, JPPR ini untuk bisa mensukseskan pemilu 2024? Ya
yang pasti Mbak, saya kan sebagai pengurus provinsi nih, pengurus provinsi ini akan membentuk nanti namanya pengurus tingkat daerah. Nanti ada 15 kabupaten yang akan saya bentuk pengurus JPPR di tingkat daerah tersebut. Kemudian nanti kita juga kalau memang ini nanti direstui sama yang di atas, kita juga bakal bentuk relawan sampai dengan tingkat TPS tuh. Artinya relawan tingkat TPS. Artinya kita nanti selain daripada hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh Bawaslu dan KPU, JPPR juga akan membuat hasil rekapitulasi, punya hasil rekapitulasi yang independen juga untuk data perbandingan yang ada di KPU dan Bawaslu gitu. Jadi benar-benar kita hadir itu ya ingin benar-benar menjaga kualitas demokrasi khususnya di Lampung gitu. Lampung ya gitu. Dan memang kedepannya insya Allah kalau memang disetujui akan membuat relawan di setiap TPS-TPS ya, itu di 15 kabupaten kota yang ada di Lampung sampai dengan tingkat TPS gitu. Wow, luar biasa sekali ya ternyata program kerja dan juga tujuan dari JPPR ini Tribuners ya. Nah, kalau yang diharapkan dari JPPR untuk tingkat partisipasi pemilu masyarakat 2024 itu seperti apa sih Bang? Yang kita harapkan? Ya saya berharap ya kita lihat partisipasi masyarakat bisa kita lihat baik atau tidak itu ya ketika mereka responsif gitu loh Mbak terhadap apapun yang ada dalam proses pemilu ke depan gitu. Misalkan nanti ada temuan pelanggaran gitu, masyarakat tetap harus pengawas atau apa, masyarakat bisa menjadi yang melapor gitu Mbak, melapor pertama kali kepada Bawaslu. Itu artinya itu sudah sangat besar gitu artinya partisipasi masyarakat itu. Kita ngeliat dari situ aja gitu Mbak. Habis itu kalau kita lihat juga partisipasi masyarakat hari ini yang mendaftarkan diri sebagai ad hoc Bawaslu ataupun ad hoc KPU kan sini sangat luar biasa ini Mbak ini partisipasinya. Ya ini bisa kita lihat sih sudah cukup besar juga partisipasinya untuk sementara ini gitu. Tinggal proses yang lain-lainnya lagi nanti kita tunggu bagaimana masyarakat tuh responnya gitu. Karena memang beberapa tahapan yang baru dilakukan itu adalah sampai saat ini ya masih berjalan ya Tribuners gitu. Walaupun di 2024 tapi kan prosesnya itu lumayan cukup lama. Jadi makanya dari sekarang kita harus mempersiapkan. Apalagi dengan adanya JPPR ini itu bisa sangat membantu dan karena mereka juga perwakilan dari masyarakat gitu ya. Perwakilan dari masyarakat dan juga sebagai suatu lembaga yang independen itu menengahi antara Bawaslu dan juga KPU. Tujuannya lagi-lagi yaitu untuk tetap menjaga kualitas dari demokrasi khususnya di Lampung ini. Betul gitu. Mbak. Nah, kalau untuk kedepannya nih Bang, ada nggak sih tolak ukur partisipasi dari JPPR ini sendiri? Tolak ukur partisipasi dari JPPR? Ya kalau tolak ukur yang digunakan gitu. Tolak ukurnya nanti kita lihat juga ya seberapa besar kita Mbak ke depan itu nanti juga bakal kayak semacam kita akan mengadakan tur ke kampus-kampus, kemudian ke sekolah-sekolah dari teman-teman yang mau kita ajak untuk pendidikan pemilih tersebut itu nanti otomatis akan kita jadikan relawan apabila mereka bersedia. Gitu Mbak. Itu adakah hitam di atas putih, kontrak atau dan lain sebagainya? Ya mungkin bisa kita buat syarat-syarat seperti itu nanti ke depan Mbak gitu. Artinya kan ketika dia mau menjadi relawan juga ya dia harus siap gitu, tidak berpartai politik, tidak berafiliasi atau berarti memang ada syarat kualifikasinya juga ya? Ya benar-benar kita itu pengen menjaga ini demokrasi nih gitu, yang ideal gitu, tidak ada kecurangan gitu-gitu Mbak nanti ke depannya. Karena JPPR ini kan mungkin sebagian dari masyarakat kita belum ada yang tahu nih Bang, atau dari beberapa kita belum banyak yang tahu. Nah mungkin cara memperkenalkannya tadi berarti dengan sosialisasi ke beberapa kampus, memperkenalkan JPPR ini gitu. Nah selain sosialisasi ke beberapa kampus, ada lagi kah untuk memperkenalkan lembaga JPPR ini ke masyarakat? Ya contohnya masuk podcast di Tribun ini juga kan bisa. Ini gitu. Satu ya satu berarti kan melalui media. Media lah maksudnya gitu. Ya media baik itu Facebook, Instagram segala macam itu kan udah sangat
bisa memperkenalkan kita gitu loh Mbak, bahwa Sangat JPPR besar, itu ada gitu. Ya dari beberapa kali kita respon terhadap tahapan yang ada di Bawaslu ataupun KPU, ya hari ini alhamdulillah sih masyarakat tuh sudah mulai tahu gitu loh dengan JPPR. Bahkan di Facebook itu atau di IG itu Mbak, ada yang kritisin kami karena beberapa hari ini kami tuh sudah nggak responsif lagi terhadap tahapan gitu. Udah ada netizennya rupanya. Jadi udah ada netizen yang mengingatkan gitu kan ya. Iya. Mungkin itu ada sebagian yang memang sudah tahu dan paham nih Bang Anggi. Tapi gimana juga cara meyakinkan masyarakat bahwasanya JPPR ini adalah memang lembaga yang independen gitu, tidak memihak kepada parpol ataupun lembaga penyelenggara atau pengawas itu tadi gitu. Ya artinya kita tunjukkan aja disiplin kita, artinya ketika ada tahapan yang memang kira-kira janggal ya kita kritisin, kita tegas aja gitu loh Mbak, kita kritisi tegas gitu. Kemudian kita tetap menjalankan program pendidikan pemilih segala macam itu, yaitu udah menunjukkan bahwa kita ini serius gitu, independen gitu, tidak bergabung dengan partai mana, dengan kelompok mana gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa kita ini tuh Mbak, apa namanya, independen ya, independen dan tidak memihak parpol maupun penyelenggara. Ya itu aja meyakinkan masyarakat gitu Mbak. Nah kalau untuk sejauh ini memang sudah dilakukan sosialisasi itu? Untuk sejauh ini kemarin kita udah melakukan kemarin tuh di Raja Bahasa di Kopi Aceh itu Mbak, dengan teman-teman Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah, kemudian kita bareng juga rektor Muhammadiyah itu kemarin itu, dan anggota KPU Kota Bandar Lampung kalau nggak salah, itu udah kita jalankan pendidikan pemilihnya Mbak. Dari situ saja JPPR ini memang sudah mempunyai niat dan juga tentunya memperkenalkan JPPR ini kepada Tribuners semua masyarakat, khususnya masyarakat Lampung ini, bahwasanya JPPR ini hadir di sini untuk sebagai perwakilan dan juga memihak masyarakat. Harapannya sih Bang untuk masyarakat sendiri untuk pemilu 2024 nanti seperti apa? Ketika sudah menghadapi tahapan pemilihan ya Mbak, kalau harapan saya ya saya tetap mensosialisasikan bahwa masyarakat jangan mau dijadikan objek daripada TS dalam pemilu ke depan. Masyarakat itu adalah subjek, kita yang menentukan kontestan itu mau kita pilih atau tidak itu ya kita. Jadi kita ini subjek yang otonom gitu loh Mbak, berdaulat gitu, tidak bisa pengaruhi ya, atas dasar hati nurani kita pilih. Mungkin itu aja Mbak, jangan mau dijadikan objek. Jadi jangan mau dijadikan objek karena oleh sebenarnya kontestan pemilu nanti ke depan. Karena sebenarnya itu hak pilih ada di tangan kita. Betul. Kita yang menentukan mereka gitu ya. Betul Mbak. Tapi pada kenyataannya kan banyak nih Bang, ya kita tidak berbicara semua, tapi beberapa oknum dan juga beberapa masyarakat kita yang mungkin masih awam tentang politik gitu ya. Nah ada nggak sih mungkin dari JPPR sendiri untuk bisa mengedukasi lebih gitu bahwasanya hal seperti ini tidak boleh dilakukan, justru harus dilaporkan gitu. Karena tidak menutup kemungkinan juga dari masyarakatnya yang memang pengen sendiri gitu kan. Itu bagaimana tuh? Ya maka kami hadir ini sebagai lembaga pemantau ini ya, hadir berada di tengah-tengah masyarakat, di samping mereka semua gitu loh Mbak, maksudku sampai tingkat TPS segala macam itu juga ya, dalam artinya kita untuk menekan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemilu ke depan itu seperti money politik, isu sara segala macam. Nah dengan hadirnya kami dapat lebih cepat untuk melakukan kontrol gitu terhadap kalau misalkan ada terjadinya money politik nih ya, kita kalau itu kan setelah misalnya ini sudah terjadi gitu Mbak, ini sebelum terjadi ya kita tetap melakukan sosialisasi edukasi tentang tidak boleh money politik, bahwa menerima duit hari ini itu akan menentukan 5 tahun masa depan kita gitu-gitu, bahwa semua urusan baik itu bidang kesehatan, pendidikan, habis itu ekonomi, itu semua dipengaruhi daripada proses pemilu ini yang cuma 1 hari itu Mbak. Cuma 1 hari, 1 hari menentukan 5 tahun gitu. Jadi harapannya juga untuk masyarakat, tentunya untuk kita semua gitu ya, agar bisa menghindari yang namanya money politik, isu syarat dan lain sebagainya. Karena memang
hak pilih kita itu sangat menentukan masa depan Indonesia kita ke depannya. Jadi nggak hanya berdampak untuk Indonesia aja, bahkan untuk diri kita sendiri gitu ya, melihat kepemimpinan itu bagaimana. Dan mungkin itulah tadi Tribuners dari JPPR sendiri sudah memaparkan beberapa tugas, beberapa fungsi, beberapa program kerja yang memang sampai saat ini masih dijalankan dan juga terus-terusan untuk tidak lelah ya Bang ya, untuk mengedukasi Tribuners di rumah, masyarakat tentang pentingnya edukasi politik, hindari money politik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya JPPR ini bisa membantu masyarakat sebagai bentuk dari suara ya, dan juga perwakilan dari masyarakat untuk bisa menjadikan politik ini ataupun pemilu kita ini menjadi demokratis dan tetap menjaga kualitas tentunya. Terima kasih juga Bang Agi sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan juga sudah bersamai Tribuners hari ini di dalam Bincang Politik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan Bincang Politik bersama dengan saya hari ini Kusnula Syaifa. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pasca bom bunuh diri Bandung, Polda Lampung tingkatkan pengamanan. Pasca kejadian bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar Bandung, Kepolisian Daerah Lampung meningkatkan pengamanan dan mengoptimalkan deteksi dini aksi terorisme. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus melalui Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad pada Rabu 7 Desember 2022. Menurut Pandra, pihaknya melakukan sejumlah langkah pencegahan aksi terorisme dalam rangka menjaga situasi kondusif jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Salah satu langkah dengan memberdayakan jaringan intelijen di daerah. Selain itu, Pandra juga mengatakan pihaknya akan melakukan penegakan hukum secara profesional, proporsional dan tegas namun humanis terhadap pelaku yang melakukan aksi teror dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya juga melakukan peningkatan pengamanan di tiap markas kepolisian, perkantoran dan asrama milik Polri dengan mendayagunakan personil secara optimal dan peralatan pendukung tugas pengamanan. Selain itu, Pandra juga mengatakan pihaknya terus membangun peran serta masyarakat untuk mencegah dan menangkal kemungkinan terjadinya ancaman bom di wilayah masing-masing. Pandra mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan jangan sampai terbawa isu yang belum tentu kebenarannya. Ia juga meminta kepada masyarakat bila ada orang yang mencurigakan agar segera melapor ke kantor polisi terdekat atau melalui call center Polri 110 atau aplikasi Polri Super Apps.
Pantauan dari Tribun Lampung, pengetatan pengamanan terlihat di Mapolresta Bandar Lampung pada Rabu 7 Desember 2022 pagi. Sejumlah personil polisi dengan senjata lengkap melakukan pengamanan bagi masyarakat yang hendak keluar masuk Mako Polresta Bandar Lampung. Kabak Ops Polresta Bandar Lampung Kompol Oscar Eka Putra mengatakan, pengetatan pengamanan sesuai dengan arahan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto. Menurutnya, pengamanan dilakukan di Mako Polresta Bandar Lampung serta di setiap polsek beserta jajarannya. Adapun pengamanan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang keluar masuk di setiap Mako Polri. Berita selanjutnya, jelang Nataru, Wali Kota Eva Dwiana berharap kenaikan harga sembako masih sewajarnya. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meminta kenaikan harga bahan pokok seperti telur dan beras tidak melebihi ketentuan. Terlebih jika melihat pasokannya yang cukup di lapangan, sehingga diharapkan pemasok atau pedagang menerapkan harga yang masih dalam batas wajar atau tidak melebihi ketentuan. Hal tersebut dikemukakan oleh Eva Dwiana usai menghadiri peringatan Hari Ibu di Gedung PKK Bandar Lampung pada Rabu 7 Desember 2022. Eva berharap naiknya harga jangan melonjak terlalu tinggi dan harus menyesuaikan batas harga eceran tertingginya. Ia tak menampik jika saat ada momen perayaan hari besar harga sembako ada yang terkerek naik. Namun menurutnya jika masih bisa dijual pada harga sewajarnya tentu akan lebih baik. Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri diakuinya masih terus menggelar pasar murah secara berkelanjutan. Ini tak lain untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Menurut Eva, pasar murah sudah digelar di 126 kelurahan. Hal itu dilakukan untuk turut menekan lonjakan harga yang terjadi efek menjelang Nataru. Kata Eva, di pasar murah ada beras subsidi dari pemerintah Kota Bandar Lampung dan minyak goreng. Seperti diketahui, harga kebutuhan pokok utamanya beras dan telur terus mengalami kenaikan signifikan belakangan ini, termasuk di Bandar Lampung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung IKD Sumarta mengatakan, kenaikan terjadi lantaran menjelang hari besar nasional yaitu Natal dan Tahun Baru. Jelang Nataru, harga telur sudah di atas Rp30.000 per kilogram, padahal biasanya berada di kisaran Rp22 hingga Rp24.000 per kilogram. Sementara untuk beras naiknya sampai Rp1.000 dan Rp1.200 per kilogram. Baik untuk beras berkualitas medium hingga premium, untuk nilai rata-rata saat ini beras ada di harga Rp12.000 per kilogram. Berita selanjutnya, DPO selama 1 tahun pencuri mobil angkot di Enggal akhirnya ditangkap polisi. Tim TK 308 Polresta Bandar Lampung menangkap seorang buron pelaku pencurian mobil angkutan kota di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Enggal Bandar Lampung. Adapun pelaku bernama Kiki Ardiansah alias Mame berusia 28 tahun, warga Kedamaian Bandar Lampung. Diketahui pelaku melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Randy alias Radek sekira bulan Oktober tahun 2021. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra mengatakan, penangkapan terhadap DPO Kiki dilakukan pada Selasa 29 November 2022. Kompol Denis pada Selasa 6 Desember 2022 mengatakan, pelaku Kiki ditangkap tim TK 308 Polresta Bandar Lampung di Sukarame saat sedang bekerja membawa angkot. Ia melanjutkan, polisi kemudian bergerak menuju lokasi dan segera mengamankan pelaku. Saat ini pelaku Kiki telah diamankan Mapolresta Bandar Lampung untuk ditindak lebih lanjut. Sementara itu, rekan pelaku bernama Randy alias Radek sudah ditangkap pada Januari 2022 lalu dan kini telah menjalani hukuman di lapas. Adapun barang bukti yang diamankan yakni 1 unit mobil angkot yang telah disita bersama tersangka Randy alias Radek.
Akibat perbuatannya, pelaku terancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kompol Denis mengatakan dalam menjalankan aksinya, pelaku bermodus menarik angkot curiannya yang sedang rusak dan terparkir menggunakan mobil lain di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Enggal, Bandar Lampung. Mobil curian kemudian disimpan di daerah Karanganyar, Lampung Selatan. Angkot curian itu kemudian dipotong-potong untuk dijual menjadi rongsokan. Kiki mengaku hanya mendapatkan upah senilai Rp150.000 dari rekannya, padahal diketahui mobil curian tersebut dijual senilai Rp4,5 juta oleh rekannya. Berita selanjutnya, Senat Unila sahkan 8 nama Bacalek untuk gantikan Profesor Karomani. Senat Universitas Lampung secara resmi mengesahkan 8 dosen Universitas Lampung sebagai bakal calon rektor untuk menggantikan Rektor Unila nonaktif Profesor Karomani. Ke-8 Bacalek itu adalah Asep Sukohar, Ai Ahadiat, Hamzah Yusmeilia Afriani, Marcelina Murhadi, Nairobi, dan Sunarso. Ketua Panitia Pelaksana Pilrek Unila Profesor Abdurrahman mengatakan mereka telah melewati masa penetapan Bacalek. Menurutnya, pada Selasa 6 Desember 2022, 8 Bacalek Unila tersebut berdasarkan hasil penjaringan yang telah ditetapkan dengan meliputi verifikasi semua persyaratan. Ia mengatakan para Bacalek Unila ini melewati beberapa tahap, mulai dari persyaratan administratif hingga persyaratan manajemen meliputi pengalaman pernah menduduki jabatan di kampus. Abdurrahman menjelaskan 8 Bacalek ini juga telah menjalani tes kesehatan. Menurutnya, pasca penetapan pada Bacalek Unila akan mengikuti serangkaian sosialisasi ke 8 fakultas. Nantinya akan ada waktu 15 menit setiap Bacalek untuk menyampaikan sambutan hingga visi misi kepada sivitas akademika setiap fakultasnya. Untuk presentasi di hadapan sivitas akademika, menurut Abdurrahman akan dilakukan pada 20 Desember di GSG Unila. Ia mengatakan para Bacalek ini akan melakukan sosialisasi ke 8 fakultas guna menarik simpati warga Unila. Setelah itu, Senat akan memilih secara pribadi, masing-masing Senat memiliki 1 suara. Total Senat ada 47 orang, 2/3 dari 47 orang dinyatakan sah untuk melakukan pemilihan Bacalek sesuai hati dan pilihan dari Senat. Sementara Ketua Senat Unila Profesor Lazakaria mengatakan tahapan Pilrek terus dilakukan sampai penentuan menjadi Rektor Unila. Berita selanjutnya, peringati Hari Guru Nasional, pemerintah Kabupaten Lampung Utara beri penghargaan Kepsek Kreatif dan Inovatif. Kabupaten Lampung Utara memperingati Hari Guru Nasional pada Rabu 7 Desember 2022. Pada peringatan Hari Guru Nasional tersebut, seorang kepala sekolah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Adapun yang mendapatkan penghargaan adalah Laya Manggeskar yang merupakan Kepala Sekolah TK IT Insan Robani Kota Bumi, Lampung Utara. Laya mengatakan ia mendapat penghargaan sebagai Kepala Sekolah Kreatif dan Inovatif dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Dirinya pun mengaku merasa sangat senang untuk menerima penghargaan itu. Laya pun berjanji akan terus meningkatkan kinerjanya untuk terus berkarya dan berkreasi untuk menyiapkan anak usia dini menghadapi perkembangan zaman. Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra berharap kedepannya guru di Lampung Utara dapat lebih kreatif dan inovatif. Selain itu juga untuk menjalin kebersamaan, mendidik dan membangun serta mencerdaskan siswa dan siswi. Adapun untuk umroh bagi guru berprestasi, dirinya mengatakan pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum bisa memberikan reward tersebut. Mengingat 2 tahun terakhir ini terjadi pandemi COVID-19
sehingga anggaran masih difokuskan untuk mengatasi pandemi COVID-19 tersebut. Berita selanjutnya, Gramedia gelar promo online book fair tawarkan diskon hingga 90%. Gramedia Raden Intan kembali menggulirkan promo menarik yang berlangsung di tanggal 5 hingga 31 Desember 2022. Supervisor Gramedia Raden Intan Tri mengatakan, promo ini bertajuk online book fair yang hanya berlaku di Shopee, Gramedia, Authorized Lampung, dan gramedia.com. Menurut Tri, pada Rabu 7 Desember 2022, dalam promo ini ada diskon 25% untuk pembelian buku novel dan anak pilihan terbaik Gramedia. Lalu ada juga diskon hingga 90% untuk mystery books yang berisi 3 hingga 10 buku pilihan terbaik Gramedia, namun pelanggan tidak bisa memilih sendiri bukunya. Tak hanya itu, Gramedia Raden Intan Lampung juga ada promo bertajuk Gramedia Year End Sale yang berlaku pada tanggal 11 hingga 31 Desember 2022. Promo Gramedia Year End Sale berlaku untuk pembelian buku terbitan Gramedia. Pada promo ini, jika melakukan pembelian buku terbitan Gramedia dengan minimal transaksi Rp200.000 akan mendapatkan potongan harga senilai Rp30.000. Tambahan potongan harga Rp15.000 jika transaksi menggunakan BCA, baik tahapan ekspresi BCA, flash, kartu kredit, BCA Mobile, Sakuku, maupun My BCA. Jika melakukan pembelian buku terbitan Gramedia dengan minimal transaksi Rp350.000 akan mendapatkan potongan harga senilai Rp70.000. Tambahan potongan harga Rp30.000 jika transaksi menggunakan BCA, baik tahapan ekspresi BCA, flash, kartu kredit, BCA Mobile, Sakuku, maupun My BCA. Promo lainnya adalah diskon yang berlaku untuk pembelian buku terbitan Gramedia hingga 1 Januari dan 31 Desember 2022. Promonya adalah diskon 10% setiap hari Jumat dan Sabtu, serta diskon 15% setiap hari Rabu. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.